dia turun ke TikTok loh. Kesempatan saya untuk menggunduli kumisnya gitu. Nanti saya siapkan tempat lah. Di sini udah, ajak ke sini. Ayo. Nanti. Kalau di sana nanti Bang Zuma di kick, habis itu disuruh tunggu di bawah, habis itu dinaikin, di kick lagi. Apa kayak gitu? Ajak ke sini. Ayo. Sudah, kami sudah hubungi. Dia maunya di YouTube dia katanya. Alah, apa bedanya? Bisa di live kan juga kan? Berarti dia kesini cari koin dia. Aja nanti sama dia langsung, biar Anda puas. Bagaimana kira-kira kelanjutannya, mau di mana? Coba negokan dulu dengan dia. Kalau kami tanya, dia maunya di YouTube dia. Walah, kalau udah sering kayak begitu, kau udah dari dulu kayak gitu, kerjanya mute, mengkick, kerjanya rutinitasnya gitu. Makanya di TikTok ini nggak bisa dia mengkick, mute, suruh kesini gitu. Edis 2 menit katanya nunggu. Jangan-jangan mati lampu di tempatnya. Ada Bu Uti. Bu Uti minta naik. Nah itu pasangannya itu. Yuk. Oke, udah mulai. Oke, sorry ya. Nah, silakan. Kau bahas itu. Baik. Bantai itu. Jadi begini ya teman-teman yang saya bilang, inilah yang saya bilang diskusi orang-orang awam ya. Kenapa? Karena tanpa bicara kriteria dahulu, kita langsung menyimpulkan mentuhankan anu. Kalau misalnya Zulkifli mengatakan saya mentuhankan Paulus, kita harus bicara dulu definisi mentuhankan Zulkifli. Dan itu definisi bukan kita yang buat. Tidak boleh kita yang bikin definisi. Waktunya mana ini admin? Kok nggak ada di layar? Oh iya. Lip. Sebentar. Bang Alip. Ya, jadi sebentar dulu. Sebentar. Jangan ngomong dulu. Bentar. Oke. Ntar lagi peta posisi bentar. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Jadi kita harus sepakat dulu Zulkifli tentang apa itu mentuhankan. Dan itu bukan kita yang mendefinisikan. Gitu loh. Nah, berhubung kamu adalah seorang Islam, maka saya harus menggunakan definisinya Muhammad untuk mentuhankan itu. Ya, dan definisinya Al-Qur'an. Karena itulah otoritas yang kamu percaya. Saya tidak mau memakai definisi saya tentang mentuhankan karena kamu tidak akan terima. Begitupun kamu juga. Kamu harus menggunakan definisi mentuhankan menurut Bible. Yang itu adalah yang saya terima. Nah, menurut Al-Qur'an di dalam Al-Jathiyah ayat 23 ada orang-orang yang mengilahkan hawa nafsunya. Ya. Jadi hawa nafsu itu bisa dituhankan, bisa diilahkan. Saya rasa Zulkifli tidak akan berani membantah Al-Jathiyah 23 ini. Ya. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Hawa nafsu bisa jadi ilah, tergantung bagaimana orang itu memperlakukan hawa nafsu itu. Jikalau hawa nafsu itu dituruti, ditaati sedemikian rupa, ya, dicintai sedemikian rupa, maka dia akan jatuh kepada mentuhankan. Begitu juga di dalam At-Taubah ayat 31, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah? Nah, menjadi pertanyaan kepada Zulkifli adalah, kalau hawa nafsu bisa dituhankan, kalau rahib-rahib bisa dituhankan, kalau ulama-ulama bisa dituhankan menurut Muhammad, kenapa Muhammad tidak bisa dituhankan oleh Zulkifli? Sekarang kita tinggal buat saja satu kriteria. Apa itu mentuhankan menurut Muhammad? Jelas, menurut Muhammad adalah mentuhankan adalah ketika Anda memperlakukan sesuatu, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan perintah Allah, tetapi Anda turuti, itu mentuhankan menurut Muhammad. Ketika Adi bin Hatim datang kepada Muhammad, ketika Muhammad membacakan At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Adi bin Hatim protes kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak mentuhankannya. Kata Muhammad apa? Tidak, mereka mentuhankannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana rahib-rahib itu menghalalkan yang diharamkan Allah dan dituruti, atau menghalalkan yang diharamkan Allah dan dituruti. Itulah penyembahan mereka, itulah ibadah mereka. Disitulah mereka telah mengambil rahib-rahib itu sebagai Tuhan di samping Allah. Sekarang kita gunakan standar yang sama. Ayo kita gunakan standar yang sama. Jikalau Muhammad mengharamkan yang dihalalkan Allah atau menghalalkan yang diharamkan Allah dan Zulkifli menurutinya, bagaimana sekarang? Apakah kita kata Zulkifli mau menggunakan standar ganda? Ya, di dalam Al-Quran jelas dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tetapi hadis mengatakan boleh berdusta.
Ya, di Quran jelas mengatakan haram bagimu darah Muhammad, darahnya diminum. Ya kan? Bahkan dikatakan haram disentuh api neraka. Apa Zulkifli tidak menyembah Muhammad begini caranya, memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Waktu habis. Oke, waktunya udah habis. Silakan Bang Zuma. Oke. Dikasih Nah, dulu. tengok ya. Sedikit pun dia tidak menyentuh Paulus. Tengok aja. Baik. Katanya dua arah, ya kan? Nah, lihat nih Bang Zuma nih menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menerangkan, "Fad'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir seperti Edis tidak menyukainya. Beliau Edis ini ibaratkan orang yang tenggelam ke dasar laut, menemukan dirinya menyembah manusia, sehingga dia pingin kali mendudukkan umat Islam juga menyembah kepada manusia. Tapi sangat disayangkan, manusia yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad SAW, justru datang menyeru kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Qulillahu a'budu mukhlishan lahudin. Katakanlah hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ini Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Wa idza ghasyahum maujun kazzulalin da'awallah mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Ini yang diterangkan tentang ketaatan kepada Allah. Ibadah itu hanya kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li zikri. Aku ini Allah, sungguh-sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Tidak ada dalilnya untuk menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan di dalam kitabnya orang Kristen, jelas sekali Paulus mengaku sebagai Tuhan. Akulah yang menjadi bapakmu, sehingga sebagai Tuhan ketika memerintahkan orang Kristen yang hambanya ini menyembah kepada Yesus, maka Kristen pun taat kepada Paulus. Kenapa mereka taat kepada Paulus? Karena mereka telah menggantikan Bapa itu menjadi Paulus. Paulus memerintahkan untuk menyembah kepada Yesus. Maka apa yang terjadi? Kristen berbondong-bondong menyembah kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena Kristen dalam hal ini Edis taat kepada perintah Sang Bapa. Siapa Sang Bapa itu? Baca 1 Korintus 4 nomor 15. Gak ada itu malaikat, gak ada itu pendidik lain. Yang ada hanya aku, karena akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Dan jelas Edis penyembah Paulus. Demikian. Jadi saya lihat ada ketidaknyambungan ya. Jadi Zulkifli tidak menggunakan kriteria apa itu menyembah. Kenapa seseorang itu jatuh kepada kriteria penyembahan menurut Bible. Sedangkan saya sendiri sudah mengutip dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran, bahkan menurut Muhammad sendiri apa itu menyembah seseorang. Ya, jadi di sini ada ketidaknyambungan ya, karena saya memang tahu karena kapasitasnya Zulkifli ini memang orang yang gak nyambung ya. Saya tidak ngomong tentang perintah Al-Quran menyembah siapa, saya gak ngomong gitu. Yang saya tuduhkan kepada Zulkifli adalah apakah kamu Zulkifli tidak menjadi penyembah Muhammad dengan memperlakukan Muhammad sedemikian rupa. Ya, saya tidak tanya perintah dalam Al-Quran itu suruh nyembah siapa. Nggak ada saya tanya itu. Yang saya tanya sama kamu adalah kenapa seseorang itu bisa dikatakan menyembah sesuatu. Apa yang diperlakukan dia? Dia berbuat apa kok dia itu jadi menyembah sesuatu? Saya tidak pakai kriteria saya. Muhammad ketika membaca surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi, mereka menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan di samping Allah. Ada Adi bin Hatim ngomong sama Muhammad, protes sama Muhammad.
dengan bilang begini, ya Muhammad, sesungguhnya rahib-rahib itu tidak dituhankan. Mereka tidak mentuhankan rahib-rahib. Kata Muhammad apa? Tidak. Mereka mentuhankan rahib-rahib itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara, misal nih, rahib-rahib bilang, Allah bilang darah haram. Tetapi rahib-rahib bilang, oh darah halal. Darah halal. Nah, kau turuti rahib-rahib itu, disitulah menurut Muhammad kamu itu menyembah atau menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Itu kau harus ngerti, naik dikit ilmu Zulkifli. Sekarang kutanya sama kamu, di dalam Quran jelas darah itu dilarang diminum, tidak boleh. Tapi apa, darah Muhammad diminum gak Zulkifli? Kau mana tahu kalau darah Muhammad diminum? Nah, dengan diminumnya darah Muhammad sementara perintah Allah mengharamkan darah, apakah ini tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah? Dan itu jatuh kepada penyembahan menurut omongan Muhammad sendiri. Kenapa kamu memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Darahnya kamu minum, kencingnya diminum. Ya, kenapa kamu mendewakan seorang Muhammad? Gitu loh. Itu yang saya tanya sama kamu, Zulkifli. Saya nggak menuduh kamu, saya gunakan kriteria Muhammad sendiri. Sementara kamu mengatakan kami menyembah Paulus, mana kami menyembah Paulus? Kamu bilang Paulus mengaku Tuhan, nggak ada. Makanya saya minta kamu naik kelas. Waktu habis Afwan, Gurunda dan Bang Adi semua, aku satu sesi lagi ya. Ini ada panggilan. Habis ini sambil ada persiapan yang bisa bantu timer Afwan semuanya. Tafadhol Gurunda. Edis belum masuk ke masalah Paulus dari tadi itu. Jadi ini sesi ketiga ya. Sedikit pun dia tidak menyentuh Paulus. Baik, nah lihat nih Bang Zuma nih. Sebagai penginjil menerangkan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Bil bayinati waz zubur wa anzalna ilaikal zikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa keterangan-keterangan, ya, membawa ketetapan-ketetapan. Lalu Allah kemudian menerangkan, kami wahyukan Al-Quran kepadamu Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka, agar mereka memikirkannya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ajarannya berdasarkan perintah Allah untuk diterangkan kepada manusia, di mana ajarannya itu diperuntukkan memang untuk manusia. Jadi ketika umat Islam itu mendengarkan, meneladani, mentaati apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan, tidak mendudukkan baginda Rasulullah sebagai Tuhan. Tidak, berbeda dengan dirimu. Memang Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapa, akulah yang menjadi Tuhan. Aku yang menjadi Tuhanmu, yang harus kau teladani. 1 Korintus 11 nomor 1. Ikutlah teladanku, kata Paulus. Apa teladanku itu? Memerintahkan dirimu menuhankan manusia bernama Yesus. Kau teladani, kamu taatin, kamu ikutin. Tak sedikit pun ajaran Paulus kau tolak. Yang kau tolak itu semua pengajaran Yesus. Al-Quran menerangkan, Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Perintahnya adalah Rasulullah mengajarkan hikmah, Rasulullah mensucikan manusia, dan diperintahkan, bacakanlah ayat-ayatku yang kuberitakan kepadamu wahai Muhammad, kepada seluruh umat manusia.
Kami mentaati. Allah memproklamirkan Rasulullah sebagai utusan, sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai penjabar, sebagai pembimbing, sebagai manusia yang harus ditaati menuju kepada Allah. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan bapakmu Paulus, dan engkau mentaati Paulus, berarti engkau mentaati bapak Paulus. Engkau menuhankan Paulus. Silakan. Baik, sekali lagi saya katakan ya memang beda kelas ya, beda kelas ya. Saya sudah naik ke kelas akademis, berbicara tentang definisi, berbicara tentang kriteria, kemudian baru mengambil kesimpulan. Tetapi sayang sekali, Zulkifli bawa dulu ya. Aduh, ini harus jalan. Ada keperluan. Ini waktunya. Ya baik. Bentar. Nanti saya coba hadirkan waktu. Ya. Oke. Maaf sekali, aduh. Ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada Bang Moto bisa. Sebentar, Bang Moto bisa nih. Oke. Karena banyak udah teriak-teriak di bawah, jawaban Zulkifli nggak nyambung gitu katanya. Baik, terima kasih yang membawakan waktu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kita itu harus bicara dulu kriteria sebelum kita itu menyimpulkan. Tidak bisa kita mengatakan ini enak atau nggak enak sebelum kita bicara definisi apa itu enak, apa itu tidak enak. Nggak bisa teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau Zulkifli menuduhkan bahwa saya mentuhankan Paulus, Zulkifli harus mencari kriteria di dalam Bible apa itu mentuhankan. Dalam kriteria bagaimana sehingga seseorang itu disebut mentuhankan sesuatu. Ya, makanya saya sudah bilang berkali-kali Jul, cobalah kau cari dalam Bible mentuhankan itu seperti apa. Gitu loh. Coba ini orang mentuhankan sesuatu jika dia satu memperlakukannya sedemikian rupa bla bla bla, dua bla bla bla, dalilnya itu baru diskusi gitu loh, seperti yang sedang saya bawa sama kamu. Menurut Muhammad seseorang itu mentuhankan sesuatu jika tadi sudah saya bilang sama kamu, nggak perlu saya ulang-ulang lagi, capek saya. Cuman kamu sendiri udah nggak percaya sama Muhammad ya. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, ada nggak sih orang Kristen yang memperlakukan Paulus sedemikian rupa sehingga kalau Paulus disentuh namanya aja orang, mau teriak-teriak, mau mati, mau kesurupan? Nggak ada. Cuman kamu itu Jul. Coba kalau nama Muhammad kamu senggol gitu, wah langsung angkat pedang begini, wah darahmu halal gitu. Kamu perlakukan seperti apa Muhammad itu Jul? Bahkan setiap kamu 5 kali sehari kamu panggil nama dia. Ya, kamu panggil assalamualaikum ya Nabi. Kau panggil, kau ngomong sama dia. Ya, nggak ada orang Kristen memperlakukan seperti itu. Nggak ada orang Kristen mendoakan Paulus, menyebut-nyebut nama Paulus, nggak ada. Gitu loh. Ya, karena Paulus tidak pernah mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Tuhan. Tidak pernah perkataan sengeri itu dikatakan Paulus. Tapi kamu Jul, kamu telah membuat seorang manusia di mana ketaatanmu terhadap hanya seorang manusia belaka setara ketaatanmu kepada Tuhanmu. Apa enggak ngeri itu Jul? Kamu bikin manusia duduk di kursinya Tuhan dengan cara mentaati manusia itu seolah-olah kamu mentaati Tuhanmu. Ngeri Jul, ngeri Jul. Hidupmu sudah dikontrol oleh dia Jul. Dari mulai bangun pagi sampai bangun pagi lagi, semua perintah-perintah manusia itu kamu taati dan seolah-olah kamu mentaati Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamulah sebenarnya dulu penyembah manusia. Oke, waktu habis. Lagi-lagi tidak disentuh. Silakan Bang Zuma. Oke, nah ini sesi keempat. Nggak ada penyentuh tentang Paulus ya. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Siapa yang memerintahkan kita taat kepada Rasul? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Yesus, adakah sang Tuhannya Yesus memerintahkan untuk taat kepada Paulus, meneladani Paulus? Gak ada.
Tapi kenapa Kristen itu mentaati Paulus? Ya karena Paulus itu bapaknya mereka. Perintah mentaati Rasul datangnya dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketika kemudian umat Islam mentaati Rasulullah, mentaati pemimpin, dia Edis mengatakan bahwa kita menuhankan Rasulullah. Berarti kita juga menuhankan pemimpin. Tadi berbicara mengenai akademis katanya. Berbicara akademik matamu pice. Yang dikatakan akademik itu ketika kemudian ayat suci dibedah, lalu kemudian fakta di lapangan berkesesuaian. Umat Islam mana yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Ketaatannya umat Islam perintah dari Allah. Kalau umat Islam taat kepada Rasulullah, itu berarti dia taat atas perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Taati Rasul sebagai apa? Sebagai Rasul. Jangan kau taati Rasul sebagaimana orang Kristen mentaati Paulus. Karena kenapa? Karena taatnya Kristen terhadap Paulus, maka mereka menuhankan manusia bernama Yesus. Itu fakta. Kita taatnya kita kepada Rasulullah. Jadikan aku sebagai Rasulmu, imani aku sebagai nabimu, sembah Allah sebagaimana aku mempercontohkan diriku menyembah kepada Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas itu. Nggak ada yang menuhankan Rasulullah. Nggak ada. Cuman karena pemahaman si Edis ini, sehingga dia mau mendudukkan umat Islam sama seperti ajaran Paulus mendudukkan Yesus sebagai Tuhan juga. Nah, sekarang ketika dia mengatakan tidak ada ajaran bahwa Paulus itu adalah Tuhan, tidak ada ajaran yang mengatakan Rasul Muhammad SAW itu adalah Allah. Sedangkan ajaran di dalam kitabmu jelas Paulus itu disebut sebagai Bapa. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu penduduk dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus yang telah menjadi Bapakmu. Aku yang menjadi Bapakmu. Sehingga kamu mentaati aku. Ketika aku perintahkan sembah Yesus, kalian sembah Yesus. Sebenarnya kalian itu adalah menjadikan aku sebagai Bapa. Kamu mendengarkan perintahku sehingga kamu menjadi Kristen. Jelas itu. Silakan. Sesi kelima. Lagi-lagi hanya tuduhan-tuduhan kosong yang tidak berdasar ya. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang memperlakukan Paulus seolah-olah ketaatan kepada Paulus itu setara dengan ketaatan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak pernah Paulus mengatakan barang siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya Yesus yang berhak mengatakan demikian. Karena dia adalah pengejawantahan dari Bapa langit dan bumi. Nah, yang menjadi penyakit di dalam hatinya Juma di sini, Zulkifli adalah dia tidak tahu bahwa Muhammad nabinya itu mengatakan begini, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia taat kepada Allah. Bayangkan Jul, kalau kamu taat kepada manusia, itu sudah diperhitungkan kamu setara dengan taat sama Tuhan yang Maha Esa. Coba Jul, apa kamu tidak membuat Muhammad duduk di kursinya Allah? Hah? Pernah nggak ketaatan kita kepada pemimpin, ketaatan kita kepada bos, kepada orang tua, itu kita anggap sama dengan ketaatan sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi? Nggak ada, bahkan kita bisa membantah perintah orang tua kita. Contoh, Zulkifli disuruh sama ibunya, Jul, ceraikan istrimu, usir anak-anakmu, buang anak-anakmu. Apakah kamu akan turuti itu? Tentu tidak. Ya, tetapi kalau Muhammad yang ngomong Jul, berani kau bantah Allah. Mau kau kasih tahu dalilnya? Mau kasih tahu nggak kamu dalilnya di mana? Ya, kamu buka di dalam Al-Quran. Kalau Muhammad sudah menentukan, maka tidak ada hak bagi seorang muslim untuk membantah ketetapannya. Bayangkan itu Jul. Bayangkan itu Jul. Ya, ketaatanmu kepada Muhammad tidak sama dengan ketaatanmu terhadap bapak, ibumu, terhadap bosmu, terhadap guru di kelas. Nggak sama.
Kalau guru di kelas nyuruh kamu, kamu harus kencing sambil lari, kamu nggak harus turuti itu. Tapi kalau Muhammad yang menyuruh kamu, harus kamu taati. Karena apa? Karena ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama itu pula lah kamu mentaati Allah. Pertanyaan saya sama kamu, Jul. Siapa Muhammad ini, Jul? Kok kedudukannya sama seperti Allah, Jul? Siapa dia, Jul? Kok hanya seorang manusia belaka, bahkan sudah meninggal. Kamu taati seperti kamu taatnya kepada Allah. Bayangkan, Jul, ngeri nggak posisimu, Jul? Apakah di sini kamu sudah tidak menjembah Muhammad, Jul? Kau jadikan Muhammad itu sebagai sosok yang merepresentasikan Allah. Bayangkan itu, Jul. Kami tidak berbuat demikian terhadap Paulus, Jul. Ngeri kamu, Jul, ngeri. Oke, waktu habis. Enggak ada yang dia bahas. Oke. Jadi gini, saya itu punya banyak santri ya. Ada beberapa santri mu'alaf, kemudian anak yatim piatu. Saya kasih ultimatum kepada mereka. Saya nggak mau tahu, kalian harus mendengarkan perintah-perintah yang saya sampaikan. Kalian harus mendengarkan instruksi yang saya sampaikan. Kalau tidak, kalian nggak boleh tinggal di asrama ini. Mereka taat. Mereka taat kepada aku. Taat mereka. Takut mereka melanggar perintahku. Taat mereka. Apakah kemudian ketaatan mereka itu membuat mereka itu jatuh pada posisi menuhankan aku? Tidak. Justru semakin taat dia kepadaku, semakin bersungguh-sungguh mereka itu menyembah kepada Allah. Sama seperti kami umat Islam, semakin kami taat kepada Rasulullah, semakin taat kami bersungguh-sungguh beribadah hanya kepada Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Siapa yang memerintahkan untuk taat kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taat kepada Allah. Siapa yang memerintahkan taat kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan demikian. Siapa yang memerintahkan untuk taat kepada pemimpin? Allah Subhanahu wa taala menerangkan agar manusia taat kepada pemimpin. Ini perintah. Yang bahlul, yang tidak bisa kemudian membedakan perintah itu. Taatnya kepada pemimpin, taatnya kepada Rasulullah, taatnya kepada Allah, tidak bisa dia bedakan. Kenapa? Otaknya rusak. Bagaimana bisa membedakan kalau otak rusak? Nggak bisa. Otak sakit, bocor halus di mana-mana, nggak bisa. Solusinya cuma rumah sakit jiwa. Sedangkan perintah Allah jelas sekali. Qul, katakanlah kepada manusia, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka teladanilah aku, maka ikutilah aku, maka taatilah aku, maka dengarkanlah aku, ajarkan instruksiku. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Itu jelas itu. Berbeda dengan kamu. Kamu jelas sekali diajarkan menuhankan Yesus atas dasar Paulus. Kenapa kau mendengarkan itu? Karena Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Tidak mengatakan, iblislah yang menjadi rasulmu. Tidak. Nah, Paulus mengaku sebagai bapak. 1 Korintus 4 nomor 15. Ketika Anda mengatakan bahwa Paulus dan Yesus tidak bertentangan, lihat di dalam pengajaran Yesus, Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi kemudian Paulus datang mengajarkan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat bersama segala ketetapan yang ada di dalamnya. Kristen taat kepada siapa sekarang? Yesus atau kepada Paulus? Kepada bapaknya Paulus. Jadi engkau adalah pentuhan Paulus. Demikian. Bang Zuma, waktunya habis. Iya, Ayo edit senggol dong. Senggol Lagi-lagi dia substansinya lah. memakai. Wah, ini udah bantuin ini Abu Hadid, udah mulai bantuin Juma nih. Enggak, saya ingatkan aja, saya ingatkan. Ayo. Kirain bantuin Juma ya. Jadi Zulkifli mengatakan bahwa ketaatan kepada Muhammad itu adalah perintah Allah sendiri. Ya, memang ya di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh kalian untuk mentaati seorang manusia Muhammad. Walaupun di situ kata-katanya Rasul, yang saya tidak percaya bahwa Rasul itu adalah Muhammad. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini sama Zulkifli. Apakah Allah membuat Muhammad menjadi Tuhanmu? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena kamu menuruti manusia,
menempatkan seorang manusia seolah-olah dia seperti Allah. Kenapa? Kok seolah-olah dia seperti Allah, Jul? Karena ketika kamu mentaati seorang manusia itu diperhitungkan sama dengan kamu terhadap Allah sendiri. Gitu loh. Menjadi pertanyaan sama kamu, apa Allah di sini membuat Muhammad sebagai pengejawantahan dirinya? Apakah Allah di sini membuat Muhammad sebagai ilah yang mencerminkan dirinya sehingga ketaatan terhadap dia itu diperhitungkan ketaatan terhadap Allah? Ingat ya, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru atau semua nabi-nabi, tidak pernah ada berani nabi yang ngomong barang siapa yang taat kepada saya, dia taat kepada Tuhan. Gak pernah ada yang berani ngomong begitu. Hanya Yesus yang berani ngomong begitu. Ya, nabi-nabi gak ada dia membuat hukum. Nabi-nabi itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Makanya yang ditaati itu firman Tuhan, bukan nabinya. Kalau mentaati nabinya itu namanya musyrik. Itu yang disebut dengan penyembahan manusia. Ya, makanya nabi-nabi itu kalau ngomong, taatilah firman Tuhan yang kusampaikan, dengarkanlah firman Tuhan, bukan dengarkanlah aku. Aku siapa? Nabi itu nggak ada artinya, dia itu juga pendosa, nabi itu berbuat dosa, makanya dia tidak boleh ngomong barang siapa yang taat kepada saya. Nggak boleh nabi ngomong gitu, itu namanya musyrik, itu namanya nabi itu sudah lancang. Ya, nabi itu harus ngomongnya, taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Itu baru nabi yang benar. Kalau nabi gadungan, nabi bahaya ngomongnya lain. Kalau nabi bahaya itu ngomongnya kalau taat sama omongan saya, omongan pribadi dia. Ini yang nabi yang bahaya itu kayak gini. Ya, omongan pribadi dia bikin omongan Tuhan. Ya, bahkan di sini Zulkifli sudah nggak bisa lagi bedakan mana omongan Tuhan, mana omongan utusan Tuhan, sehingga dia memperlakukan utusan Tuhan itu seolah-olah dia memperlakukan Tuhan. Sudah, Edis? Woi, di mana suaramu? Suaranya kok nggak ada. Edis. Coba pegang jantung juga, jangan sampai berhenti itu berdetak itu. Edis. Ya, langsung di stop aja waktunya, Kang Moto, biar dijelaskan sama Bang Juma lagi. Silakan Bang Zuma. Ya, apakah kemudian santri-santriku ini menuhankan diriku? Tidak. Tapi dia taat. Karena menurut si Edis, taat itu menuhankan, kata dia. Taat kepada negara, menuhankan negara, kata dia. Padahal ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengantarkan kami menyembah hanya kepada Allah dan tidak menduakan dirinya. Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Nah, kalau orang Kristen ini adalah orang benar, maka dia akan menjadi praktisi Yahudi, praktisi Torah, bukan sebagai penolak Taurat. Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus minta ditaatin, tetapi yang diperintahkan Yesus itu bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhannya. Makanya di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar manusia mentaati dirinya. Wa ati'uni, agar engkau mentaati diriku juga. Itu perintahnya jelas. Jadi seluruh nabi-nabi harus didengarkan, harus ditaatin oleh kaumnya, bukan disembah. Tidak ada manusia Islam yang menuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mentaati perintahnya, yes. Karena perintahnya itu mengantarkan manusia di dalam posisi mensucikan dirinya dari dosa-dosa kesyirikan dan kemunafikan. Itu fakta. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai ajaran Kristen, jelas sekali dikatakan oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu. Lalu kemudian, engkau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kristen menyembah Yesus atas keinginan Paulus. Kristen menjadi penyembah tiga Tuhan atas perintah Paulus. Kristen meninggalkan semua aturan Tuhan di dalam Tauratnya Nabi Musa atas perintah Paulus.
menghalalkan babi, perintah Paulus. Tidak bersunat, perintah Paulus. Semua atas keinginan-keinginan Paulus. Maka Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Apa yang dilakukan oleh Paulus dalam hidupnya? Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, dia menghabisi murid-murid Yesus. Di dalam Galatia 1 nomor 13, dia menghabisi, membunuh murid-murid Yesus. Jelas. Itu adalah bukti bahwasanya Paulus inilah bapaknya Edis, dan Edis diminta untuk meneladani Paulus. Makanya dia menjadi Kristen. Karena Paulus itu mengajarkan untuk menghilangkan perintah Tuhan menuju kepada perintahnya Paulus. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit bumi lenyap. Paulus mengatakan sudah hilang. Dengan matinya Yesus semua sudah hilang, semua sudah batal. Dan Edis mengikuti itu, berarti dia menyembah kepada Paulus. Demikian. Nah, jadi gimana ini Bang Zuma? Edisnya nggak ada. Ya ada cuman Ibu Uti aja nih. Waduh. Apakah Ibu Uti mau melanjutkan? Kalau Ibu Uti kasih Dinda Alwan. Nah, bagus ini kalau Dinda Alwan yang ada Ibu Uti. Saya rehat dulu sejenak. Ya, saya sama Pak Juma aja. Sebentar Pak Juma. Ya. Dinda Alwan monitor. Nah, saya sama Pak Juma aja. Pak Juma. Silakan Dinda, silakan. Ayo Pak Juma, jangan takut sama saya. Pak Juma. Pak Juma. Biar Ya, dengan Dinda Alwan, biar beliau, ya, karena beliau yang lebih dulu dari saya, Bu Uti. Kalau Bu Uti kan udah sering saya buat terkencing-kencing, biar Dinda Alwan lagi. Gitu ya, Pak. Silakan Dinda Alwan. Iya. Nggak bagus kalau Bu Uti kencing benar pagi-pagi. sekali ya. Ya, waktu saya. Jadi betul sekali ya. Bahwa kata Edis itu mentuhankan itu adalah mematuhi dia, bahkan memperlakukan dia, bahkan dialah yang berkuasa dalam hidup Anda gitu kan. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri kalian bersolawat ya, karena Allah sendiri memuliakan nabinya setara dengan dirinya. Karena kemuliaan Tuhan itu ya, yang patut menerima pujian seantero jagat raya ini, alam raya memuji-muji hanyalah bisa dilayangkan kepada Tuhan, tetapi kalian melakukannya di dalam sholawat itu berapa kali sehari, memuji-muji Nabi, bahkan malaikat pun memuji-muji Nabi ya. Jadi itu posisinya memang setara, duduk berdampingan, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Oleh sebab itu kata Pak Edis tadi ya, barang siapa yang taat kepada Nabi ya taat kepada Allah. Karena apa? Al-Quran sendiri sih sebetulnya mengatakan bahwa ketetapan Allah itu hanya Allah yang melakukannya. Tetapi Nabi Muhammad dengan lantang mengatakan barang siapa ya ketika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan tidak akan bisa disanggah gitu kan. Di dalam Al-Ahzab 36 itu ya, Anda boleh baca sendiri bahwa Nabi Muhammad pun memberikan ketetapan. Sedangkan yang di dalam Alkitab, ya Musa sama sekali tidak pernah membuat ketetapan. Sama sekali tidak pernah. Musa adalah pelaksana ketetapan Allah, ketetapan Elohim. Musa adalah pelaksana penjalan. Dan dia memberi teladan sama seperti Rasul Paulus yang memberi teladan menjalankan ketetapan Allah. Ya, tetapi di tempat Anda, bagaimana Anda mengatakan yang satu Rasul, yang satu Tuhan ketika dua-duanya mempunyai posisi yang sama ya, bahkan jelas dikatakan barang siapa mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul. Nah, itu dia ya. Jadi ya kalian memang mengatakan bahwa kalian memang tidak menyetarakan ya, bahwa tidak mentuhankan manusia, tetapi prakteknya jelas terang-terangan di depan mata gitu kan. Karena kuasa Nabi sama kadarnya dengan kuasa Tuhannya gitu kan. Ya, di dalam Al-Kahfi 26b, dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya. Nah, itu kan. Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan barang siapa ya, ketika Allah telah, saya buka Al-Ahzab ya, ketika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapannya, jadi jelas Allah mempunyai sekutu, yaitu Allah dan Rasulnya ya. Itu dia Pak ya. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa Paulus ya menjadi bapak, itu pun penyelewengan tepu-tepu ya kan, jelas saya mengatakan Pak Juma tepu-tepu, karena bapak di situ jelas kamu baca sendiri, bapak pendidik, bapak gue, pendidik gue, itu maksudnya, bukan sebagai pemberi ketetapan ya kan. Itu dia. Ya, silakan.
Silakan, siapa yang mau ini? Iya. Buti. Saya tanggapi. Takut sekali dia. Bukan takut. Oke, baik. Beliau rehat dulu bentar. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kalau kita bicara tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak usah ditanya. Karena sudah sangat jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berkata, "La tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Kalian jangan perlakukan aku. Kalian jangan buat aku seperti layaknya Isa bin Maryam. Apa yang dilakukan oleh para pengikut yang mengaku pengikut Isa bin Maryam ini, mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus sendiri, Isa itu sendiri mengatakan, saya bukan Tuhan. Maha suci Engkau ya Allah. Saya ini siapa? Saya ini seorang hamba, seorang utusan. Kemudian ada yang mengatakan, bukankah ada solawat untuk Nabi? Berarti dia setara dengan Allah. Ini salah faham tentang Quran. Dan bahkan seluruh pengertian orang Kristen yang berusaha untuk memposisikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah itu sendiri itu tidak akan sampai. Karena solawat Allah juga diberikan kepada orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Apakah orang-orang beriman itu lantas kita katakan sebagai tandingan-tandingan selain Allah? Ini karena ketidakfahaman tentang Al-Quran ya. Kalau mengenai penjelasan Paulus, posisi Paulus, itu betul-betul mengcover, mengganti bahkan, menimpali. Misalnya, Yesus mengatakan wajib taat dengan hukum Taurat. Paulus datang, oh hukum Taurat itu hapus aja, nggak berlaku lagi. Siapa yang lebih tinggi derajatnya kalau seperti ini? Gak berlaku lagi. Harus khitan. Siapa yang? Paulus datang, Bang terangkan di dulu. Wajib khitan. Paulus datang, khitan itu tidak perlu. Yang penting sunat hati. Siapa lagi yang lebih tinggi ini posisinya ini? Yesus melarang minum alkohol. Paulus datang, bisa minum alkohol. 1 Timotius 5. Makanan haram di imamat. Paulus datang, tidak ada lagi makanan yang haram. Lihat, seberapa berkuasa Paulus ini. Yesus melarang jangan sebut Tuhan. Paulus mengajari, jadikan Yesus Tuhan. Yesus mengatakan semua orang akan tanggung dosanya masing-masing. Matius 16. Paulus datang, dosa ditanggung Yesus. Ini ajaran yang sangat kontradiktif. Makanya benar kata gurunda saya Bang Zuma, kalian itu tidak mengikuti Yesus. Kalian mengikuti Paulus. Tidak lain, tidak bukan. Nyatanya apa yang diajarkan Yesus kalian sangkal, kalian ikuti Paulus. Oke Bang, habis waktu. Ya, 3 menit ya. Si Edis kemana kok nggak balik lagi? Ya, jadi itu ya, jadi kontradiksi ya. Mungkin. Ya, perkataan dari Alwan betul-betul kontradiksi ya. Nabi Muhammad mengatakan janganlah engkau memuji-muji aku seperti kamu memuji-muji Nabi Isa gitu kan. Tetapi ya kita membaca di dalam Ibnu Majah 1899 Muhammad menerima puji-pujian, bahkan puji-pujian kepadanya berasal daripada Allah sendiri dan Muhammad tidak pernah membantahnya ya. Muhammad tidak mengatakan oh Tuhan jangan siapalah aku ini adalah seorang yang najis bibir, aku orang berdosa, aku tidak layak menerima itu semua. Gak pernah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu, seperti yang diutarakan oleh Musa. Aku tidak layak, kata Musa. Lalu Yesaya juga mengatakan aku tidak layak ya. Lalu Paulus juga mengatakan aku tidak layak. Semua Pak nabi-nabi dan rasul-rasul di tempat kami mengaku bahwa dia tidak layak mengemban satu pekerjaan yang sangat-sangat berat yang berasal daripada Tuhannya yang ilahi, yang kudus ya. Tetapi Nabi Muhammad berkata lain ya, dikatakan di dalam Ibnu Majah 1899 dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah melewati bagian kota Madinah dan ternyata di sana terdapat anak-anak gadis yang sedang menabuh rebana dan menyenandungkan kami adalah gadis-gadis Bani Najjar.
alangkah indahnya memiliki Muhammad ya sebagai tetangga. Maka kami berkata, ya Allah mengetahui bahwa sungguh aku mencintai kalian. Ya, Nabi Muhammad menikmati pujian itu dan ia tidak pernah mengatakan, Tuhan janganlah ini terjadi padaku karena aku adalah orang yang berdosa. Enggak pernah. Tidak pernah juga dilakukan Muhammad tidak pernah melakukan itu. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dia mengikuti segala perintah Tuhan. Ya, mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Yesus. Semua yang kamu mengatakan berasal dari Rasul Paulus. Itu semua adalah ajaran Yesus Kristus dan ajaran semua rasul-rasul ya. Tidak ada Rasul Paulus mengambil keuntungan sendiri bahkan mengatakan taat kepadaku, taat kepada Yesus ya. Karena Rasul Paulus mengatakan ya, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus gitu ya. Lalu tadi saya mau ini ya. Sebentar. Ada lagi satu ayat saya mau kasih tahu ya di dalam ini ya, di dalam At-Taubah tadi Anda mengatakan ya bahwa Nabi Muhammad janganlah kamu ya kan, janganlah kamu memuji-muji aku, tetapi ini juga kontradiksi. At-Taubah 9 ayat 63, tidakkah mereka orang-orang munafik mengetahui barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, ya kan? Jadi ketika menentang Rasul masuk neraka, ya kan? Karena apa? Karena kedudukan menentang Rasul itu kedudukan ilahi, ya berhubungan dengan masuk neraka, gitu kan? Dikatakan di sini ya, tidaklah mereka orang munafik mengetahui barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Nah itu kan. Wah gila juga ya ini ya, saya ngeri betul kata Edis, ngeri membayangkannya ya, silahkan. Jadi sedari awal itu Ibu Uti sudah salah faham makna taturuni itu, dikatakan memuji. Kalau pujian, solawat itu adalah salah satu bentuk pujian sana. Itu pujian, kita disuruh untuk menceritakan ulang, memuji, mensyukuri adanya Rasulullah SAW yang datang kepada kita. Jadi solawat bahkan ditimpakan juga. Kita juga memuji kaum beriman. Jadi Ibu Uti salah mengerti, lalu memaksakan narasi-narasi yang tidak kita mengerti juga dari mana asal muasalnya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang Nabiullah, ambil contoh dalam suatu kasus Ibu Uti. Ketika dia berjalan, lantas ada pohon kurma di situ, kata beliau kawinkan. Ternyata ketika dikawinkan, beliau nasihati para petani itu ternyata tidak berhasil. Maka Nabi SAW tegaskan, kalau yang aku sampaikan ini dari lisanku sebagai hamba, sebagai manusia, kamu tidak usah percaya. Tapi kalau itu datang dari Allah, maka wajib kalian percaya. Apakah itu menunjukkan dia Tuhan? Bahkan dengan logika yang logis saja, tidak ada satu umat Islam pun yang menyamakan Allah dengan Rasulullah. Tidak pernah ada seperti itu. Jadi itu namanya mengarang bebas Ibu Uti, ya, mengarang bebas. Sekarang kita lihat Paulus. Kita lihat ajaran Paulus sama tidak dengan ajaran Yesus. Dalam Yohanes 17, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, the only one, satu-satunya, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu ajaran Yesus. Sekarang lihat ajaran Paulus. Alih-alih mengikuti ajaran daripada Yesus, dia balik. Yesus yang utusan itu dijadikan sebagai pengutus. Sebab dalam Roma 10 nomor 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Paulus mengajari orang untuk percaya Yesus sebagai Tuhan. Yesus mengaku dia utusan, dia hamba, ya, dia diberikan mukjizat itu sebagaimana pengakuan Petrus di dalam Kisah Para Rasul bahwa semua itu adalah perantara dan mukjizat itu berasal dari Allah, ya. Paulus rubah. Oh, jangan sembah Tuhan yang satu-satunya benar, kata Yesus itu. Sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, jadikanlah dia Tuhan. Sekarang kamu pilih mana Ibu Uti? Ikut kata Yesus, ikut atau ikut kata Paulus? Dari mana klaimmu mengatakan bahwa Paulus mengikuti Yesus? Nyata-nyata dia buat ajaran yang baru. Yesuslah itu Tuhan yang benar.
Oke. Ini Edi sudah ada kembali. Bang Zuma, monitor Bang Ya, Zuma. silakan kembali ke Bang Zuma. Ya, ini kita tadi cuma. Sorry tadi Ya, silakan Bang Zuma. sorry tadi pulsa saya habis ya. Oh, oke baik. Nanggung. Saya mau jawab ini sebentar, nanggung ya Pak Edis. Ya, sebentar ya. Jadi Silakan Putih ya. saya 3 menit ya. Jadi Silakan Putih ya. ya, Pak Alwan, Anda berbohong Pak Alwan ya. Anda mengatakan bahwa pujian itu layak ya diberikan untuk para nabi ya. Bahkan malaikat-malaikat memuji-muji, bahkan seantero jagat memuji-muji, bahkan Anda mengatakan sholawat kepada Nabi itu layak ya. Tetapi maaf ya, Al-Quran di hadis sendiri Muslim 408 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku, maka Allah, dengar, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat ya. Jadi kenapa pujian ini bahkan melebihi dari pujian kepada Allahnya? Ya, tidak pernah ketika dikatakan manusia bersolawat memuji Tuhannya 1 kali, lalu manusia itu diberikan kelipatan 10 kali pujian naik kepada Allah. Tetapi ini bahkan barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat ya. Jadi ya, jangan kamu mengatakan ini tidak setara. Ini sama setara. Puji-pujian kepada Tuhan itu harus satu-satunya kepada Tuhan, bukan kepada Rasul yang notabene adalah hambanya sendiri ya. Sedangkan Alkitab kami jelas mengatakan Lukas 16 ayat 28. Celakalah kamu, kata Yesus, apabila semua orang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikian pula lah telah diberlakukan nabi-nabi palsu, kata Yesus ya. Jadi yang menerima, bahkan Nabi Muhammad berani sekali mengatakan ya, kalian tidak dianggap beriman kecuali ya, di dalam Muslim 169 saya baca ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang dari kalian tidak dianggap beriman sebelum aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang banyak, dan semua orang ya. Jadi jelas di dalam An-Nisa 80 ya, barang siapa mentaati Rasul itu sesungguhnya ia mentaati Allah. Karena apa? Dua-duanya diimani. Karena apa? Karena dua-duanya pemilik kemuliaan, kepujian yang layak dinaikkan gitu ya. Kalau saya salah berani kamu coba kamu sanggah ya pernyataan saya. Tetapi ini nggak salah. Ini ada dalilnya gitu kan. Nah, adapun kamu bicara tentang Paulus semuanya cuma modal cocok-cocokologi gitu kan. Ketika Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapamu, itu diarahkan langsung kepada Bapak Juma ya, karena iblislah yang menjadi bapakmu Pak Juma. Itu nggak ada urusannya dengan Rasul Paulus ya. Karena mari kita buka ya, sebentar saya buka ayatnya, diberhentikan dulu dong ya. Ya, saya buka ayat, berhentikan dulu sebentar ya. Itu habis, pas waktunya habis Buti. Ya, silakan. Oke. Ini silakan, saya sudah selesai. Ya, ini Abu sudah masuk zuhur di sini, apa kita rehat sedikit dulu ya? Nanti kita lanjut setelah sholat mungkin. Coba Bang Zuma monitor nggak nih, Bang Zuma? Ya, Dinda, antum sholat duluan. Di sini masih Oke. siap sekali hujan. Siapkan daya. Nah. Silakan Bang Zuma. Ya. Fadal. Jadi gini, kalian itu hanya umat terjemah. Kalian tidak ngerti tentang ajaran kalian yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus. Genomai memetes katos kago Kristus. Kamu harus menjadi teladanku. Kamu harus meneladani aku. Jadilah pengikutku, jadilah orang yang meneladani aku. Sebab seperti aku, karena aku ini, aku juga, kago, saya juga, Kristus, saya juga Kristus. Tapi terjemahan baru kemudian merubah. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Padahal bahasa Yunaninya tidak begitu. Di kodeks yang lebih tua tidak seperti itu. Dia katakan, kago Kristus, saya juga ini Kristus. Makanya saya katakan, karena Paulus itu Kristus, sebagaimana yang dikatakan dia adalah Bapa di dalam kitab saudara yang menerangkan seperti yang saya terangkan tadi,
maka kalian itu menuhankan Paulus. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulus mengatakan Taurat dan segala ketetapannya itu sudah batal. Kalian ikuti siapa? Kalian ikuti keinginan siapa? Keinginan Paulus. Makanya Yesus memberikan stempel di jidat kalian. Iblislah yang menjadi bapak kalian. Makanya Yesus mengusir penjahat-penjahat, pembuat kejahatan. Nyala daripadaku, kau semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan A, kalian lebih percaya ke Paulus yang mengajarkan Z. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Yesus tidak pernah menyebut namanya Paulus. Taatilah aku dan taatilah Paulus. Itu di mana dalilnya? Kalau kami di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Taatilah aku dan taati juga Rasulullah. Ketika kami taat kepada Rasulullah, ketaatan kami mengantarkan kami menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Rasulullah. Tidak ada itu. Ketika kemudian Ibu Uti membawa Al-Quranul Karim, surah apa tadi itu yang saudara bawa? Surah Al-Ahzab ayat 36. Iya, dikatakan di situ, barang siapa mendurhakai Allah dan juga mendurhakai Rasulullah. Itu jelas itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan untuk mentaati dirinya sebagai nabi. Rasulullah mengajarkan untuk mentaati Allah sebagai Tuhan. Tetapi kemudian durhaka orang-orang ini. Dia tidak, ketika dia menolak Rasulullah, berarti dia menolak ajaran Rasulullah agar mereka menyembah kepada Allah. Itu jelas. Ketika mereka mendurhakai Allah, berarti mereka menolak Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya. Jadi mendurhakai Allah sama seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Oke. Begitu loh, silakan. Ingat Jadi ya, ujian. original text 1 Korintus 11 nomor 11, Paulus itu adalah Kristus. Ya, bentar ya, satu lagi. Bedakan pujian. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Itu aja. Bedakan ya. Ya, jadi itu ya, tadi katanya Muhammad menyangkal ya, jangan memuji aku seperti kalian memuji-muji Nabi Isa. Tetapi kan ayatnya sudah saya kasih tadi ya, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, Allah akan memberikan 10 kali lipat pujian kepadanya. Ya, bahkan mendapatkan pujian yang lebih-lebih lagi, membludak sampai ngebom gitu kan, banyak sekali itu puji-pujian. Bahkan Yesus jelas tadi mengatakan, celakalah kamu barang siapa ya, celakalah kamu jika semua orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikian jugalah diperlakukan nabi-nabi palsu. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18 ya, apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat dari dirinya sendiri ya. Nabi Muhammad tadi mengatakan ya, barang siapa bersolawat kepadaku dapat 10 kali lipat ya kan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan barang siapa tidak beriman kepadaku, barang siapa lebih mencintai ibunya, bapaknya, kakeknya, semuanya lebih daripadaku, dia tidak beriman. Nabi Muhammad mengatakan jika Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan gitu kan. Nabi Muhammad juga mengatakan barang siapa taat kepadaku, taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah, masuk neraka gitu loh. Ya, sekarang bagaimana Anda mengatakan yang seperti ini? Tidak sama. Cuma orang-orang yang tidak bisa berpikir yang jernih ya bisa mengatakan ini perbedaan antara Rasul dengan Tuhan. Sedangkan yang kamu tuduh-tuduhkan kepada Rasul Paulus, Rasul Paulus sama sekali tidak memuji-muji dirinya. Iya kan? Bahkan dia mengaku dia orang berdosa dulunya ya. Tidak sama seperti Nabi Muhammad menerima puji-pujian anak-anak darah. Bahkan Rasul Muhammad juga mengatakan batu-batu memujinya. Ya, seluruh alam jagat raya memujinya. Malaikat-malaikat pun memujinya ya. Rasul Paulus mengatakan ya, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang telah kuanggap rugi dalam pengenalanku kepada Kristus. Ya, Rasul Paulus memiliki semua sebelum dia percaya Yesus, ya kan?
Dia memiliki semua yang layak dipuji. Dia orang Ibrani asli, ya kan? Dia keturunan Benyamin, ya. Dia disunat pada hari yang tepat, ya. Secara mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat, ya. Rasul Paulus menerima harusnya dia layak menerima pujian sebagai orang suci dalam perspektif Yahudi. Tetapi dia tidak mengatakan batu-batu memujiku karena kekudusanku. Batu-batu memujiku karena aku layak disebut, karena aku layak dipuji, karena keimananku jauh lebih baik daripada Yahudi. Tidak ada. Dia bahkan mengatakan semua kepujian-kepujian itu kuanggap sampah, kuanggap rugi karena pengenalan Waktu habis, Buti. Ya, Waktu habis. Ya, silakan Oke, Pak Edis. stop berbicara. Silakan. Pak Bang Edis. Zuma, silakan. Pak Ya, Edis. jadi jelas Bentar, ya. Bang Zuma dulu. Sebentar Pak Edis dulu, Pak Edis. Udah waktunya Nah, Bang dia Zuma. udah Nanti dia baliknya udah Edis. terkencing-kencing itu. Oh Udah. ya sudah, saya sebentar ada tamu Silakan, lagi. Ya Bang. udah, nggak apa-apa, lanjut. Ya. Jadi di dalam kitab kalian, makanya jangan jadi umat terjemahan. Pelajari kitab kalian dalam original teks. 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku sebagai Kristus. Kago Kristus. Katos kago Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jangan terjemahan. Original teksnya Anda baca. Paulus mengaku dia sebagai Kristus. Kau harus meneladani aku. Ya. Sebab aku ini juga adalah Kristus. Tapi terjemahannya dipelintir, dililit-lilit. Itu yang saudara harus pahami. Belajar original teks supaya paham. Kemudian di dalam Matius 23, kata Yesus, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Jadi ada manusia yang kelak akan datang yang diberkati. Diberkati di mana? Diberkati di dalam nama Tuhan. Kalau Yesus yang Anda katakan diberkati di dalam nama Tuhan, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Oke? Jadi harus ada orang yang diberkati dalam nama Tuhan. Makanya Rasul Muhammad SAW itu diberkati. Begitu loh. Nah, sekarang kita lihat Paulus. Tuhan kalian itu. Ya. Di dalam Wahyu 14 nomor 6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal yang diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Ini Injil kekal loh. Tapi Tuhan kalian Paulus di dalam Galatia 1 nomor 8 nomor 9 di dalam firman-Nya Tuhan kalian, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Dia mengutuk siapapun yang tidak mengikuti firman-Nya. Malaikat yang datang membawa Injil kekal pun dikutuknya. Makanya Yesus tidak main-main mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan bapakmu itu adalah Paulus Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1, aku juga harus kau teladani, sebab aku juga adalah Kristus. Paham di situ ya? Anda harus paham. Lalu kemudian ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, Paulus mengaku bapak. Kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, orang menjadi Kristen karena mengikuti keinginan Paulus. Tidak ada satu ajaran Yesus untuk menjadikan Paulus itu sebagai rasul. Tidak ada. Tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengikuti teladan Paulus. Tidak ada. Tetapi kalau Allah mengajarkan mengikuti teladan Rasulullah, itu jelas. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu perintah dari Allah. Ketaatan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Allah, menundukkan Allah sebagai Tuhan yang diperkenalkan oleh Rasul. Demikian. Baik, Bang 1 Zuma, Korintus 11 waktunya nomor habis. Silakan Edis tanggapi. Waktu 3 menit. Edis monitor Edis. Putusnya sampai mana ya? Masih Saya tetap putusnya sampai mana ya? Kamu tidak pernah dalam membahas topik yang Paulus. sama. Paham? Halo? Nggak pernah kau bahas Paulus, Tuhan kau itu. Yes, benar. Waktu saya terus apa ini? Oke, silakan waktu Anda. Kok kayaknya Zulkifli kepanasan terus ini. Udah, nggak usah Ya, banyak jadi- ngomong. Jadi Sebentar. gini ya, saya Bang Zuma, yang lain saya izin sholat bentar ya. Silakan. Ya, sebentar, Ibu Ti, Pak mau Edis. Ibu Baik. Ti mau tanggapi atau Edis? Saya mau tanggapi dulu
dulu, nanggung sayanya, penasaran kalau nggak dijawab ya. Oke, silakan. Edi silakan ya. Oke. 1 Korintus 11 nomor 1 yang Anda bahas. Silakan jawab itu. Paulus mengatakan. silakan. 1 Korintus 11 ya. Jadi akhirnya di mana-mana Muslim akhirnya ketika sudah tidak bisa ini larinya ke salah-salah ini ya, umat terjemahan, atau mereka juga akan mengatakan, oh kalian itu umat terjemahan, kalian nggak baca original teksnya gitu kan. Ini udah kalau saya bilang sudah mendirikan, sudah mengibarkan bendera putih ya, karena nggak ada lagi pembelaan ya. Tadi kan saya udah bilang bahwa Rasul Paulus itu bahkan merendahkan dirinya, merasa dirinya tidak layak, tidak bisa disamakan dengan satu rasul di tempat Anda yang bahkan menerima puji-pujian 10 kali lipat ketika orang bersolawat untuk dia, 10 kali lipat dibalikin lagi ke orang yang bersolawat, dapat untung memuji-muji. Bisa Anda bayangkan satu antero jagat raya ini memuji-muji dengan satu sosok yang bahkan sekarang pun masih ada di dalam kuburan gitu loh. Bahkan ketika dia mau meninggal pun dia minta ampun dosa gitu loh. Ya ini kan nggak masuk akal teman-teman ya, Bapak Ibu ya, haruslah berpikir keras. Apakah betul kalian ini hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau ada duaan oknum sehingga menyebut dirinya kami ya, karena kami di situ ya kalau kita mau lihat di sini ya, kenyataannya sepertinya, kalau saya salah kasih tahu saya, sepertinya kami di situ adalah Allah, Muhammad dan Jibril, tidak ada lain, karena Allah sendiri telah mengkonfirmasikan tidak ada penolong baginya ya. Lalu di dalam 1 Korintus 11 Anda pun itu kan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah itu dia. Mana ada Rasul Muhammad ngomong ya kan, ya ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Allah. Akulah hamba Allah ya. Nabi Muhammad bahkan mengatakan barang siapa taat kepadaku taat kepada Allah langsung ya. Dan ucapan ini hanya Yesus yang mengatakan begitu. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Bapa. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan firmanku, menerima firmanku, menerima firman Bapa. Karena apa? Karena Yesus jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus ya. Yesus memberikan hidup yang kekal dan sama seperti dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku ya kan, tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, dan perkataan ini diikuti semua oleh Nabi Muhammad dengan konotasi bahwa dia adalah Rasul dan dia menyembah Tuhannya. Tetapi perlakuan permohonannya sama persis dengan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena satu-satunya di muka bumi ini yang berani mengatakan seperti yang dikatakan Rasul Muhammad adalah Yesus yang jelas-jelas satu dengan Bapaknya. Ya, contohnya udah ada. Yang begini artinya menyamakan. Oke, ya silakan. Silakan Edis. Ya. Jadi inilah orang ini ya, diajarkan menjadi waras malah dia alergi. Untuk mengetahui sebuah kebenaran harus pada sumbernya. Ini saya nggak Sumber terjemahan itu adalah original teksnya. Ya, di sini, Pak. Original teksnya itu sangat jelas mengatakan ginomai memites katos kagut Kristus. Tidak seperti terjemahannya. Original teksnya mengatakan, jadikan aku teladanmu sebagaimana saya juga adalah Kristus. Hayo, jujur. Paulus itu harus kalian teladani karena dia juga Kristus. Terjemahannya berbeda dengan original teksnya. Makanya belajar. Kalau Anda kemudian mengatakan, Paulus itu tidak pernah ingin dipuji, nenekmu kiper. Mohon maaf saya harus katakan itu. 2 Korintus 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu memaksa aku. Sebenarnya akulah harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Paulus mengangkat dirinya, aku tidak kalah dari rasul-rasul yang luar biasa itu. Ya,
Jadi Anda harus taat kepada Paulus karena Paulus itu juga adalah Bapak. Akulah yang menjadi bapakmu. Genomai memites katos kago Kristus. Kamu harus jadikan aku sebagai teladanmu, sebagaimana saya ini juga adalah Kristus. Jadi kamu itu menjadi Kristen, Bu Uti dan Edis. Menjadi Kristen bukan perintah Yesus. Kamu menjadi Kristen itu perintah Paulus. Kalian menginginkan keinginan-keinginan Paulus itu tercapai. Makanya iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan apa yang bapakmu mau. Apa indikasi bapak itu? Jelas sekali dikatakan begini. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Terbukti apa yang diimani oleh orang Kristen adalah keinginan dari buah ajaran Paulus, sang pendiri agama Kristen yang telah menjadi bapak bagi para pengikutnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, ya, dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Paulus terbukti membunuh pengikut setia Yesus yang tidak pernah menuhankan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 9. Dia mengatakan seperti itu. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi di tempat lain dia mengatakan, akulah yang harus kau puji. Dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini tanda-tanda munafik. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Silakan Edis atau Buti untuk menanggapi. Baik ya. Jadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Bu Uti ini poinnya sudah masuk ya. Bahwa Yesus itu pernah mengatakan bahwa akan datang Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu dengan membawa-bawa nama Yesus gitu loh. Jadi apa yang diyakini oleh Zulkifli ini itu memang nggak laku kalau tidak membawa-bawa nama besar Yesus ya. Makanya kalau ada orang ngomongnya persis seperti yang diomongin Yesus, barang siapa melihat aku maka ia telah melihat Bapa dan sejenisnya ya. Barang siapa tidak membenci ibunya bahkan saudaranya, dia tidak layak mengikut aku. Itu semua perkataan-perkataan Yesus. Dan Yesus sudah pesankan, akan datang orang-orang yang membawa-bawa namaku. Mesias-Mesias palsu. Ya ini sangat bahaya ini teman-teman ya. Cuman ini tidak ditangkap oleh IQ-nya Zulkifli yang memang masih di bawah standar ya. Ini dalam sekali loh, perkataan ini sangat dalam ya. Kalau ada manusia ngomong begini, kalau kamu, sebentar, Buti lanjut Buti. Buti langsung, ayo. Buti. Ya, halo lanjut Pak Edis. Saya ada tamu. Edisnya nggak tahu kenapa itu. Oh ya udah, apalagi tadi apa katanya? Dipanggil sama malaikat Israel kali. Ya, lanjut. jadi sekarang ya udah saya lanjutin ya. Jadi Paulus, Pak Juma kasih tahu ya Pak Juma. Kesimpulannya satu, Rasul Paulus tidak memegahkan dirinya. Bahkan dia mengaku dengan segala kerendahan hati, dia mengaku bahwa dulu memang dia orang berdosa, dia tidak layak ya, karena kalaupun dulu secara lahiriah dia merasa bahwa dia mempunyai segala kepujian karena dia adalah seorang Yahudi asli, ya kan? Dia Yahudi asli, lalu dia melakukan seluruh syariat gitu istilahnya ya. Syariat hukum Taurat itu dengan sempurna, tetapi dia tidak memegahkan diri, ya. Mau kemana? Sini dulu lah sebentar. Ya, dia tidak memegahkan diri sama sekali ya. Bahkan tadi yang ayat yang dicomot-comot oleh Pak Juma jelas mengatakan turutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Kristus itu artinya ya memang Tuhan. Ya, Tuhan kalian sendiri kan ngotot. Ya, Kristus itu artinya Tuhan, ya Tuhan. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, ya kan, Tuhan di atas segala Tuhan artinya Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan.
Ya, jadi Rasul Paulus mengikuti, dia penyampai apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus jelas memberikan hidup yang kekal. Rasul Petrus yang kepala dari Rasul Paulus mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam diri siapapun juga. Selain daripada nama Yesus itu yang di bawah kolong langit ini, kita boleh diselamatkan. Nama Yesus. Rasul-rasul mengatakan Yesus itu pemberi hidup yang kekal. Yesus sendiri mengkonfirmasikan dia pemberi hidup yang kekal. Selesai, Bu. Simpan napasnya untuk nanti. Selesai. Ya, sekarang silakan Abang Zuma. Gurunda silakan. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu datang dari tengah-tengah Bani Israel. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya jelas. Diterangkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 24 nomor 23 nomor 24. Pada waktu itu jika ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu mengaku bertemu dengan Yesus? Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW itu membawa-bawa nama Yesus? Kalianlah ini yang selalu bawa-bawa Yesus. Paulus itulah yang selalu membawa-bawa nama Yesus. Dia ke Damsyik, rebah di padang gurun, bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Nomor 49, terkutuklah orang banyak ini karena mereka tidak mengenal Taurat. Kalian terkutuk. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Kalian terkutuk. Kalian yang dikutuk oleh Yesus. Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam ajarannya Yesus bahwasanya mereka nabi-nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Sekarang banyak bangkit antikristus. Itulah tandanya. Lalu kemudian memang mereka berasal di antara kita. Jangan kau tuduh umat lain. Karena antikristus yaitu Dajjal itu berasal di antara kita menurut pengarang kitab saudara. Oke? Nah, jadi kalau Anda menyadari bahwasanya kalian itu hanya umat terjemah, original teksnya jelas dikatakan genomai memites katos kago Kristus. Jadilah teladan. Jadilah engkau sebagai teladanku. Orang-orang yang meneladani aku. Sebagaimana kago Kristus, saya juga Kristus. Tapi terjemahan ditambah-tambah. Sebagaimana aku meneladani Kristus. Padahal original teksnya sebagaimana aku ini juga Kristus. Kago Kristus, aku juga Kristus. Kata Paulus. Apa pembuktiannya? 1, kalian menyembah Yesus atas perintah siapa? Paulus. Kalian membatalkan hukum Taurat atas perintah siapa? Paulus. Jadi kalian itu mentaati Paulus. Berarti kalau mentaati adalah menuhankan, berarti kalian menuhankan Paulus. Telan itu pil pahit. Demikian. Dinda Alwan dan monitor. Gantian kita ibadah. Oke. Ustaz Alwan. Aduh, 1, 2, 3. Aduh, sorry ya tadi saya sibuk ini. Dinda Alwan, monitor. Belum Halo. selesai kali Abang. Oke, belum. Oke, lanjut. Halo. Udah saya lanjut ya. Jadi gini Pak Juma. Tadi Uti, Bapak Edis nih yang jawab. Ya, biar saya lanjut. Tadi saya keputus ya. Tadi saya keputus tadi sebentar ya. Biar. Halo? Aduh. Ya, gimana? Sweet dulu. Coba. Mana yang mau duluan, Ibu? Tiapa Edis? Saya, karena itu kan bicara tentang Oke lah, lanjut. Oke. Oke, Edis sabar dulu. Edis tahan ya. Oke, silakan Bu Ti. Ya, Edis Sports. Ya, tadi Pak Juma mengatakan ya, justru ya ayat Alkitab itu diputar balik sama dia ya. Yang jelas dikatakan di dalam Matius 24 itu ya Mesias palsu itu ya nabi Anda lah gitu kan.
Karena apa? Ada Mesias di situ ya, mengajarkan Injil yang lain. Isa Al-Masih. Al-Masih itu kan Isa Mesias ya kan. Mesias anak Allah ya. Allah menyebut nama Isa Al-Masih itu adalah Al-Masih itu kan artinya Mesias, Bro, anak Allah. Anak Allah yang dari mana? Kata Alkitab jelas dikatakan yang kalau kalian mendengar Mesias itu ada di gurun katanya. Ya, Mesias yang ada di gurun kan di tempat Anda. Lalu Mesias yang ada di bilik katanya, mana saya baca nih ya. Ya, jangan dengar kata Yesus ya. Jadi kamu putar balik ayat orang jelas-jelas ya. Camkanlah aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu, mana dia ya? Ya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mana dia ya? Ah, ini dia ya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di gurun. Nah, ini Mesias yang di gurun ya, anak Allah yang Isa Al-Masih itu kan ada di gurun yang katanya ngajarin bahwa dia nyembah Allah gitu kan. Janganlah kamu pergi ke situ atau lihat ia ada di dalam bilik. Nah, itu kan yang ada di dalam bilik, yang punya bilik kotak 4 itu siapa? Itu kalian kok. Telak itu diarahkan kepada kalian gitu loh. Justru ya Yesus jelas mengatakan Lukas 16 ayat 26 itu jelas banget. Yang dipuji-puji itu ya nabi palsu gitu loh. Jangan diarahkan kepada Rasul Paulus, nggak ada hubungannya. Ya, lalu iblislah yang menjadi bapamu karena apa? Karena kamu nggak percaya. Kan Yesus tadi mengatakan di dalam Yohanes 8 ya bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, ini yang nggak percaya Yesus itu adalah firman-Nya Bapa, keluar dari Bapa, itu konteksnya kan. Lah itu adalah bapaknya adalah iblis. Justru Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Di dalam Galatia 2 dia katakan Yesus itu setara dengan Bapa. Lah bedanya di mana? Ya artinya adalah kamu kan cuma nyelewengin ayat orang gitu loh ya Pak Juma. Ya ayat orang kamu seleweng-selewengkan. Ya, dan antikristus di situ memang ada 2 kan kategori yang dikatakan oleh Rasul Yohanes. Berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar diri sendiri. Kamu baca itu ya di dalam nih ya, saya bukakan ya. Ya ada dari luar, dan dari luar itu yang mengajarkan Injil yang lain. Injil yang lain yang mana? Yang mengatakan bahwa Yesus katanya cuma nabi, katanya gitu kan. Padahal Yesus di dalam Yohanes 10 ayat berapa tuh? Ayat 28 kan. Dan aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Keselamatan tidak ada di luar dia. Dan Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Yesus pemberi kehidupan, dan Rasul Paulus mengajarkannya ya. Jadi Pak Juma cuma seleweng-seleweng ya, tepu-tepu ya. Silakan Pak, ini lanjutkan. Saya sudah selesai beneran. Sekarang saya sudah ya. Ya, bye-bye. Matius 24 nomor 26. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di padang gurun. Sejak kapan Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengan Mesias? Kapan itu tertulis, di mana Rasulullah bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa yang pernah mengajarkan bertemu dengan Mesias di padang gurun? Bukankah itu Paulus? Oke? Jadi Paulus di dalam Kisah Pewarta 9 nomor 6 ketika dia berjalan di padang gurun, dia bertemu dengan Mesias. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi yang bertemu dengan Mesias di padang gurun itu siapa? Paulus, Bapak kalian, Tuhan kalian. Jadi tidak ada Rasulullah mengajarkan hadis riwayat ini. Rasulullah berjalan ke Madinah dan di dalam perjalanan padang gurun dia bertemu dengan Mesias. Nenek lo kiper. Mana ada yang kayak begitu? Yang ada bertemu Mesias itu Paulus. Lalu dikatakan lagi dia ada di dalam bilik Bu Uti dan oten-oten yang tidak menggunakan akal sehat. Ka'bah itu rumah, Ka'bah itu Baitullah atau rumah Allah. Detail dalam bahasa Ibrani. Jelas sekali di dalamnya tidak diartikan sebagai bilik. Siapa yang mengartikan Ka'bah itu bilik? Gak ada. Ka'bah itu rumah. Di dalam rumah itu ada bilik. Bilik itu kamar. Kamar itu ruangan kecil, ruangan gelap. Di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berada di kamar, di bilik? Di bilik mana Rasulullah itu? Gak pernah. Yang ada di bilik penjara itu Paulus.
Yang berada di dalam sel-sel penjara, bilik-bilik kecil, kamar-kamar kecil itu adalah Paulus. Di dalam bilik penjara, di dalam sel-sel penjara, Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Maka muncul surat-suratnya. Filipi, Korintus, apalagi itu Efesus, apalagi Kiliki, apalagi Galatia, itu semua dibuat Paulus di dalam bilik, termasuk surat Roma itu dibuatnya di dalam bilik rahasia alias penjara. Bilik penjara itu adalah bilik yang dirahasiakan, dan semua orang boleh masuk kecuali tahanan, makanya dikatakan bilik penjara. Itulah tempat Paulus bikin surat. Jadi nabi palsu yang ada di gurun bertemu Mesias adalah Tuhanmu, Paulus. Kenapa saya katakan Paulus itu adalah Tuhanmu? Karena Edis mengatakan ketika kita taat kepada seseorang, maka ketaatan kita itu diukur mentuhankan. Nah, kamu mentuhankan Paulus berarti Tuhanmu memang Paulus. Apalagi Paulus mengaku, kago Kristus, saya juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Belajar lagi kalian supaya waras. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma. Sekarang Edis, Buti udah ya? Ya. Edis ya. Pak Edis, lanjutkan Pak Edis. Libas, habiskan. Oke. Sabar. Edis. Iya, jadi ini udah melebar kemana-mana ya. Silakan asumsinya buat 3 menit. Silakan Edis. Udah melebar Edis. Ya, ini membahas tentang Paulus. Jadi, yang kita bahas ini Paulus dengan baginda Rasulullah SAW. Di waktu saya Jangan kau anggap itu melebar. Jangan kau anggap kau melebar karena kau tidak akan bahas Paulus. Paham kau? Bahas Paulus kau ya. Udah kejang-kejang. Bahas Paulus. Ini sudah lebih sejam. Lebih sejam. Kamu tidak sedikit sudah mulai kejang-kejang. Silakan. Udah mulai panik. Edis, coba kamu masuklah ke substansi. Edis jangan melebar, Edis jangan melebar. Apakah sekarang Abu Adit sudah ingin membantu Zulkifli? Bukan. Edis, silakan 3 menit itu. Kenapa giliran saya ngomong itu selalu dihalang-halangi gitu loh? Dinda Alwan sudah monitor. Dinda Alwan. Apakah kalau saya ngomong itu akan sangat berbahaya? Dinda Alwan. Bukan. Kalau kau ngomong kau cuma nipu-nipu. Orang bahas Paulus dan baginda Rasulullah. Lihat sudah cuma nipu. Iya. Ketika saya hendak berbicara, kamu monitor. Luruskan orang ini biar bisa waras. Kalau dia masih bisa diwaraskan. Kasihan dia. Karena akan berbahaya kalau saya ngomong itu berbahaya. Takut. Lanjut Dis, udah. Gitu loh. Lanjut Dis. Silakan asumsinya selama 3 menit. Udah bisa bicara belum? Udah bisa bicara belum? Baik. Untuk para penyembah Muhammad seperti Zulkifli dan kawan-kawan, saya cuma mau bilang begini ya. Muhammad itu di dalam hidup kalian itu statusnya itu seperti apa sih? Coba, saya tanya dulu sama kalian. Status Muhammad di dalam hidup kalian itu seperti apa? Bisa nggak kalian mentaati Allah tanpa mentaati Muhammad? Coba, bisa nggak kalian taat sama Allah, nggak taat sama Muhammad? Ya. Bahkan yang harus kalian lebih cintai dari apapun, ya, dari bapakmu, dari ibumu, dari semua yang kau miliki itu, bahkan lebih daripada dirimu sendiri siapa? Muhammad, Jul. Kau nggak tahu betapa pentingnya posisi Muhammad itu di dalam hidupmu, Jul. Ya, tadi saya jaringan saya tadi putus ya, pulsa saya habis ya, Jul. Saya tantang kamu, cari di dalam Qur'anmu, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari apapun. Cari di dalam Qur'anmu. Saya iris kuping saya kalau kamu bisa temukan itu. Saya iris kuping saya. Ya, tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bahwa kamu harus lebih mencintai Muhammad lebih dari apapun. Bahkan lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu, lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari kamu sendiri. Ya. Jul, nyawamu itu harus kamu korbankan, Jul, untuk Muhammad, Jul. Disinilah yang saya bilang, Jul, kau itu tidak ubahnya hanyalah penyembah manusia. Kau bikin manusia itu sudah lebih dari segala-galanya. Tapi kau nggak sadar. Masalahnya otakmu yang nggak kau pakai, gitu loh. Kamu ngomong terus Paulus begini. Ya disuruh meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Kalau contoh meneladani Paulus titik di situ, itu menyesatkan. Sama seperti ngomong gini, jangan minum
yang asin. Yang asinnya kau buang. Jangan minum. Matilah. Akibat kau berguru sama orang buta huruf. Jadinya kayak begini. Ya. Meneladani Paulus sebagaimana Paulus meneladani Kristus. Jadi dicontoh loh. Contoh Paulus itu meneladani Yesus. Berarti saya juga harus meneladani Yesus seperti Paulus juga meneladani Yesus. Dikasih contoh. Gitu loh. Kau gak nangkap-nangkap. Nah kau bikin Muhammad itu duduk di kursinya Tuhanmu. Karena apa? Karena kau mentaati Muhammad itu sudah sama saja kau mentaati Allah. Saya jadi pusing bedain yang mana yang Muhammad, yang mana yang Allah. Karena kau taati Muhammad sama dengan kau taati Allah, Jul. Tapi kau gak percaya Muhammad sama Allah satu. Makanya saya bilang otakmu udah konslet. Ya, waktu udah habis, Dis. Silakan Ustaz Jinawan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang Edis itu harus hati-hati bicara potong-potong ya. Soalnya malam ini kalau misalnya dia berani betul-betul dipotong, saya bawakan surat ini, apa yang dia mau bilang ini. Gak usah potong-potong, Dis, burungmu aja dulu potong ya. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum." Ini kau minta dalil ya. Di mana Allah harus dicintai di atas segalanya kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iktaraftumuhuma dan seterusnya. Langsung Allah katakan dalam Al-Quran, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kalau bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri, kaum keluarga serta harta kekayaan itu lebih kamu cintai dari Allah. Allah dulu, Peang. Allah di atas segalanya. Kemudian mengikuti situ wa ma'iyah, baru Rasulullah. Ini dalilnya ini surat At-Taubah ya. Apa mau kamu potong sekarang ini ya? Potong aja dulu burungmu itu ya. Surat At-Taubah ayat 24 itu baca baik-baik itu. Makanya ketika ada orang datang kepada Nabi SAW mau sujud, Nabi larang. Kalau sekiranya ada manusia boleh sembah manusia, saya akan suruh istri itu sembah suaminya. Nggak ada ajaran sembah-sembah manusia itu di Islam itu. Nggak ada. Mana ada kita mau sembah orang yang punya kemaluan. Ngapain sembah orang yang punya kemaluan? Nggak boleh. Nah sekarang kita ke Paulus. Kamu itu memang dari tadi nggak ada bahas Paulus. Wajar kalau guru saya, abang saya itu malas ngobrol sama kamu. Malas karena kita bahas dua arah. Dia bilang dua arah yang ada framing takut-takut. Diladenin nggak ada keluar Paulus satu kata pun. Coba, ngapain coba ini? Ini namanya dialog satu arah. Nah sekarang saya bahas Paulus. Tadi saya sudah bahas Rasulullah. Paulus. Ini Paulus ini mau bersaing dengan Allah memang. Dengan Yesus ya. Lihat. Kata di dalam Korintus dikatakan roh Allah itu ada di tengah kita. Paulus tidak mau kalah. Paulus mengatakan roh Paulus ada di tengah kita. Coba. Roh Paulus ada di tengah kita. 1 Korintus 5 nomor 3. Kurang hebat apa Paulus itu? Dia mengkudeta ajaran Yesus. Mengkudeta ajaran Yesus itu Paulus. Jadi kurang hebat apa? Rohnya ada di tengah kita itu Edis. Paulus itu rohnya ada itu. Ya. Jadi coba nanti kalau diskusi lagi singgung Paulusmu itu, masa kau enggak singgung? Dari tadi Rasulullah terus kami bela, kau enggak ada singgung Paulus. Baik, terima kasih Ustadz Awan. Edis gimana? Mau ditepati janjinya sesuai dengan laki-lakinya? Baik. Kupingnya untuk itu. Perhatikan. Dipotong kupingnya selama 3 menit. Saya tantang kalian semua rapat. Tunjukin sama saya ayat di dalam Al-Quran bahwa kamu harus lebih mencintai Allah lebih daripada dirimu sendiri. At-Taubah ayat 28. Udah saya sebutkan di situ Alwan. Ayat 24. Ini waktu saya nih kamu ngomong Alwan. Tanda udah mulai panik. Ini belum saya timer. Udah mulai jalankan timernya itu. Ya, udah mulai panik ini. Potong burungnya. Ya, jadi saya cuma mau bilang gini ya. Jangan pernah berani-berani kalian mengajari saya Al-Quran. Jangan berani-berani. Ya, saya ini sudah 10 tahun baca Quranmu itu. Nggak ada satupun koma titik yang nggak saya baca.
Bahkan saya pastikan saya lebih tahu Quran daripada kamu Alwan, daripada kalian semua. Saya pastikan itu. Ya, saya pastikan kalian nggak lebih ngerti apa-apa daripada saya tentang Al-Quran, kecuali lomba-lomba baca huruf Arab sama ngapal-ngapal. Itu kalau kalian itu lebih ngerti. Kalian ahlinya ngapal-ngapal, itu kalian ahlinya. Kalau memahami tanya sama saya. Ya. Jadi begini, saya tantang kalian Alwan, ya, Zulkifli dan kawan-kawan, tunjukkan satu ayat di dalam Quran kalau kalian harus lebih mencintai Allah lebih dari diri kalian sendiri. Ya, saya tantang kalian. Tapi saya bisa tunjukkan sama kamu bagaimana Muhammad itu harus lebih kamu cintai lebih dari dirimu sendiri. Ya, Al-Kisah ada Umar bin Khattab. Ya, dia bilang sama Muhammad, siapa yang kamu cintai? Aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada ini. Tapi aku lebih cintai diriku sendiri daripada Muhammad. Marah sama Umar bin Khattab. Tidak bisa, tidak beriman kalau kamu tidak lebih mencintai saya bahkan lebih dari dirimu sendiri. Saya tunjukkan sama kamu Alwan jelas, nggak pakai tafsir. Ya, tunjukin sama saya ayat dalam Quran, kamu harus lebih mencintai Allah lebih dari dirimu sendiri. Lebih dari dirimu sendiri loh. Itu yang saya bilang sama kamu. Kalau mencintai bapak, mencintai ibu, mencintai ini jelas. Ya, jelas. Ya, masih biasa itu, masih biasa. Saya tanya sama kamu Alwan, apa kamu lebih mencintai bapakmu lebih dari dirimu sendiri? Pasti kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Apa kalau bapakmu kamu nyuruh ceraikan istrimu, buang anak-anakmu, apa kamu laksanakan? Potong leher saya kalau kamu laksanakan. Tidak akan kamu laksanakan. Apa? Karena kamu lebih mencintai dirimu daripada bapakmu. Tapi kamu harus lebih mencintai seorang manusia Muhammad lebih daripada dirimu sendiri. Ya, bahkan kalau ada yang berani nyawa kamu harus mau mati demi dia. Dan banyak orang seperti itu. Jangan coba-cobain, wah langsung kesurupan, kerasukan. Ya, bahkan mau mati dia demi ini. Inilah yang saya bilang Alwan, sadar kamu Alwan, sadar dan Juma, sadar. Kamu sudah memperlakukan Muhammad itu seorang manusia sudah seperti apa? Nggak ada orang Kristen memperlakukan Paulus seperti itu loh, nggak ada. Mana ada orang taat sama Paulus itu sama dengan mentaati? Enggak ada. Tapi kamu mentaati seorang manusia belaka, sudah kamu samakan dengan mentaati Tuhan. Oke, waktu habis. Edis, habis. Edis sudah waktu habis ini host, kok nggak ada yang dua arah ya? Cuma satu iya, arah itu dia. ya. Makanya kalau memang tidak bisa menghadirkan itu, ya udah. Panik nih. Panik ini. Iya, dua arah lah. Waktu saya dipotong kuping itu yang nggak ditepati itu panik itu. Dua arah. Ya, waktu saya nggak apa-apa. Oke, silakan Setalon. Oke. Iya, jadi jangan pernah memang mengharapkan orang-orang penyembah manusia itu mau menepati janjinya, ya. Ya, jadi ketika kita katakan dalam surat At-Taubah ayat 24 itu jelas dikatakan ahabba ilaikum minallah, yang lebih kalian cintai daripada Allah. Kurang keras apa? Kurang tegas apa itu? Kalau orang tidak, dia takut kehilangan kupingnya, ya. Makanya saya katakan ngobrol sama Edis ini beleng-beleng, ya. Kita susah karena tidak jelas. Kita ngobrol dua arah, dia bahas Muhammad dari tadi. Benar sekali kata Gurunda saya ini. Jadi ilmunya tidak nambah, ya. Jadi sudahlah, kalau tidak mau potong kuping, minimal itu burung yang dipotong, ya, biar jantan dikit. Nah, sekarang kalau katanya Yesus tentang hukum Taurat saja, hukum Taurat, ya, jelas-jelas Yesus mengajari untuk tidak ada satu iot. Nah, ini kemarin morehku ajar saya ini, more yang pegang timer, ya. Iot, satu kata kecil, huruf kecil itu saja nggak boleh dibuang, iota. Tapi apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka. Nggak beleng-beleng juga Paulus ini. Apa kurang beleng-beleng juga? Yesus ajar untuk patuh, jangan buang hukum Taurat. Dia katakan hukum Taurat bukanlah bagi orang-orang yang benar. Hukum Taurat bagi orang fasik dan berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama,
bagi pembunuh dan pembunuh ibu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia mengabaikan hukum Taurat. Ya. Kemudian sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Allah. Ajaran siapa tuh? Ajaran fulus. Kalau bahasa Arabnya bulus. Orang menyebutnya akal bulus. Coba, nah sekarang apakah itu pendapat Paulus? 1 Korintus 7:25. Aku, Paulus, tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Toyol. Tetapi aku memberikan pendapatku. Pendapat siapa? Paulus. Pendapat Paulus. Kalau pendapatnya Paulus yang kamu ikuti, kamu taat sama Paulus, pakai definisi kamu Edis, kamu menyembah Paulus. Toyol. Sekali lagi. Kalau akhir, Baik, saya tanggapi ya. Jadi begini Suara ya. saya kedengaran nggak? Saya nanya doang. Tadi pertama-tama Ya, Edis dikacangin atau Bu gini Uti. aja. Atau Edis waktunya dikacangin gini Bu aja, Uti. host. Ya, Atau gini aja Edis waktunya dikacangin biar tiga sama Bu sendiri Uti. gimana masing-masing. Itulah. lamaan. Narasumbernya Muslim 1, kalian Saya 2 tuh kedengaran sweet nggak? dulu. Suara saya cuma mau nanya doang. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Ya lebih dari kedengaran ini. Saya di mute. Saya kira di mute. Ya lanjut Pak Edis. Lanjut. Ya, jadi begini ya. Tadi itu kan sudah saya bilang ya. Jadi di sini Alwan ini sudah nggak percaya lagi sama Muhammad. Menyembah manusia itu kata Muhammad bukan kamu Tuhan, kamu bukan gitu Alwan. Apa sih menyembah manusia menurut Muhammad? Kamu baca itu loh. Kamu bilang di Quran nggak ada orang menyembah manusia. Ada. Di dalam At-Taubah 31 itu mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Itulah orang menyembah manusia. Dan itu siapa? Menurut Muhammad itu adalah orang yang mentaati manusia. Walaupun perintah manusia itu bertentangan dengan perintah Allah tetap ditaati. Itu kata Muhammad. Saya nggak bikin definisi sendiri. Itu loh Alwan mentuhankan. Kamu percaya nggak sih sama Muhammad? Masalahnya kamu sama Muhammad aja udah nggak percaya kok. Gimana? Ya, kamu itu sama Zulkifli sama teman-temanmu itu nggak tahu definisi mentuhankan itu. Kalian pikir mentuhankan itu, kamu Tuhan itu bukan itu, dol. Ya, mentuhankan itu menurut Muhammad kau baca itu tafsir At-Taubah 31 bagaimana orang-orang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan. Diapain rahib-rahib itu? Ditaati tanpa batas walaupun perintahnya bertentangan dengan perintah Tuhan Allah, hajar aja. Itu loh. Ya. Kau sekarang kau baca Quranmu, kau plototin itu Quranmu itu kau plototin, jangan kau hafal-hafal doang. Ya, masalahnya penyakit kalian itu nggak baca artinya. Ya. Di situ dikatakan apa? Darah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kamu tahu nggak Alwan darah Muhammad diminum Alwan? Kau tahu nggak darah Muhammad diminum? Apa peduli dengan ayat Qur'annya itu Muhammad yang darah itu dilarang? Peduli nggak dia? Hah? Cobalah kau gunakan standar yang sama, jangan standar ganda Alwan. Ya, kalau Allah ngomong darah haram, Muhammad ngomong darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong haram kamu disentuh api neraka. Saya mau tanya Alwan, yang benar yang mana sekarang? Yang Tuhan yang mana Alwan? Yang harus kamu taati? Pegangan sama siapa kamu? Pegangan sama Muhammad atau pegangan sama Allah? Ya? Quran bilang jangan bohong. Ya? Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad dalam hadis? Boleh bohong. Alwan, saya tanya sama kamu Alwan. Kalau Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti itu, apa kamu nggak nyembah Muhammad menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Kau bilang kami nyembah Paulus, tapi kau nggak tahu definisi menyembah dalam Bible. Makanya Alwan kita ini udah selesai, nggak ada ilmu nol, zong.
Udah. Asumsinya cukup. Waktu habis. Itu lagi. Ini nggak berkembang ini. Silakan. Iya. Ini. Muter di situ aja. Muter di situ saja. Mau sampai kapan? Oke, jalankan timernya. Banyak yang curhat nih. Jadi iya. Makanya saya itu dari awal-awal sudah saya nyanyikan itu. Itu lagi. Edis kehabisan bahan. Nggak ada lagi materinya, itu saja diulang-ulang. Dan apa coba? Sudah dari tadi dia tidak singgung Paulus. Memang beleng-beleng ini kepalanya ini ya. Kepala dari Edis ini ya. Coba dia katakan Nabi itu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ingat surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat itu turun untuk menegur Nabi. Karena Nabi demi ridho istrinya, Nabi itu mengharamkan madu buat dirinya. Allah katakan, "Atuhallilu ma harramallahu alaikum?" Ya Rasulullah, apakah engkau mau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ditegur Edis. Lantas bagaimana tuduhanmu itu yang ngawur dan tidak jelas itu? Maka berhenti sudahlah ya. Capek juga penonton ini, ada sekitar 800 orang ini melihat kamu tegang otot ya. Takut dipotong kuping, bicaranya ngelantur. Nggak capek kamu? Ngulang-ngulang perkara-perkara itu terus menerus. Nanti berubah namamu bukan Edis Sidabutar, Edis Putar-putar. Terputar-putar kamu terus di situ. Beleng-beleng kalau di Makassar dikatakan orang seperti itu ya. Nah, coba lihat ini. Lihat Paulus. Yesus itu tidak bisa berkata-kata kecuali dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu namanya wahyu, diutus dengan wahyu gitu. Paulus, dia bahkan bisa dusta loh. Dustanya bisa dianggap firman Tuhan, dikanonisasi. Betul apa betul? Dustanya Paulus bisa kalian maklumi. Betul apa betul? Bahkan dia berdusta atas nama Tuhan, boleh kalian anggap kitab suci, boleh kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kata Paulus, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Jadi Paulus bohong pun firman Tuhan lebih hebatnya daripada Yesus. Yesus itu tidak mungkin berbohong. Yesus mengatakan apa yang dia tahu. Itu hanya dari Tuhan. Ini ngarangnya Paulus bisa dijadikan firman Tuhan. Klop, apa bukan Tuhan itu Edis? Apa tidak dijadikan Tuhan itu Edis? Hayya, Edis. Saya mau ingatkan di waktu terakhir ini, singgung Paulus. Kalau tidak nanti saya ikut kakandaku untuk berhenti ngomong sama kamu. Ini bukan dua arah namanya, ini satu jurusan. Baik, sepanjang tadi 3 menit hanya curhat dan curhat ya. Curhat dan curhat-curhat. Inilah ya betapa sudah terpojok dan sebentar lagi kayaknya ada ciri-ciri akan menendang saya dan akan ngoceh, ngomel-ngomel sendiri ya. Jadi dia katakan mengikuti Paulus, jadi akhirnya begitu bisa. Loh, apa enggak nabimu sendiri itu yang melakukan Alwan? Kau bilang tidak ada nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ternyata ditegur sama Allah. Gimana, di mana akal pikiranmu? Muhammad kamu bilang tidaklah dia mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi omongan yang dikatakan dia yang katanya tidak dikatakan sesuai hawa nafsunya ditegur sama Allah. Di mana pikiranmu Alwan? Coba kau pakai dulu logikamu. Kau bilang Muhammad tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu. Tetapi omongan Muhammad yang katanya dari wahyu itu ditegur sama Allah. Aduh, sakit palaku kalau kata Otman Paris. Ya, beginilah Alwan ya. Kau bilang Paulus mengatakan dusta dan lain sebagainya. Padahal di situ Paulus mengajukan pertanyaan. Jika, artinya apa? Artinya Paulus nggak berdusta. Ya, kalau saya bohong, ya Paulus ngomong begitu, itu justru penekanan bahwa dia tidak sedang berdusta. Inilah saya bilang kau tuh berguru sama buta huruf, makanya kayak gini.
Kamu tahu nggak Alwan? Muhammad, gara-gara omongan Muhammad, itu petani kurma gagal panen itu gara-gara Muhammad itu. Dengerin omongannya Muhammad. Gagal panen gara-gara dengerin omongan nabimu. Setelah gagal panen, Muhammad ngomong, itu hanya pendapatku. Lihat, di dalam Quran ada ayat yang mengatakan gini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah Muhammad ngomong sama petani kurma, akibat omongan Muhammad itu petani kurma gagal panen, Alwan. Apa kamu kira Muhammad itu peduli sama Al-Quran, Alwan? Hah? Peduli gak dia sama Quran? Coba lawan, pakailah isi kepalamu, Alwan. Jangan kau curhat-curhat aja dari tadi. Kau bilang, sekarang bicara dulu Alwan, definisi mentuhankan itu seperti apa? Sepakat gak sih kamu definisi mentuhankan menurut Muhammad? Itu loh yang kamu pakai. Muhammad sendiri sudah bikin kriteria. Kalau kamu taat sama seseorang, di mana perintah seseorang itu melanggar perintah Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu kamu mentuhankan dia. Gitu loh. Sementara Quran bilang darah itu nggak boleh dimakan, nggak boleh diminum. Nah darahnya Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram orang yang darahnya bersentuhan dengan darahku di neraka. Apa peduli Muhammad sama ayat Quranmu? Alwan. Tidurlah kawan, tidur. Ya, terima kasih. Asumsinya sama 3 menit. Lanjut. Silakan. Ya, saya tuh sudah kehilangan nafsu ya, dialog dengan Edis ya. Mood saya sudah benar-benar hilang. Narasinya tidak berubah, kurma lagi, panen lagi. Makanya saya katakan, wajar kalau gurunda saya ini bosan dengan Edis. Nggak berkembang kita. Nggak naik kelas kita. Udah dijelaskan, kalau justru ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, berarti dia bukan Tuhan dong. Paham nggak? Jangan pakai begini. Cukup umat kalian saja yang terjerembab masuk ke dalam kubangan menyamakan manusia setara dengan Tuhan. Nggak usah ajak-ajak kita. Kita sudah alhamdulillah bagus banget gini loh. Kita tahu posisinya. Rasulullah tahu posisinya. Rasulullah nggak mau disembah. Dia ingatkan sahabatnya jangan berdiri kalau beliau jalan. Apakah kamu menjadikan aku seperti rahib-rahib di sana? Jelas gitu. Kita tidak bingung. Ya tapi kamu lagi-lagi singgung Paulus. Secuil aja nggak mau bahas Paulus. Perhatikan, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Itu justifikasi, bukan pertanyaan, dodol. Justifikasi, dia minta dimaklumi. Dia minta agar diperbolehkan. Kebohongannya itu tolong dimengerti. Ya, dia berbohong itu supaya kemuliaan Allah itu semakin melimpah. Gitu. Dan kebohongan itu, surat-suratnya yang 13 itu, ya, atau 14 itu, kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kan di situ. Sekarang coba tanya, yuk, tanya. Kita tanya sama orang-orang Kristen itu. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Ayo. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Keluar dari lisan siapa? Bulus. Ini saya mohon maafkan daya ikut gayanya karena katanya akal Bulus. Siapa? Paulus apa Yesus? Ini Paulus datang, ya. Apakah Yesus itu kurang menyampaikan semuanya? Dalam Yohanes dia katakan, telah aku sampaikan segalanya, semuanya. Nggak pernah Yesus mengatakan Taurat itu dihapus. Yesus mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Tidak pernah dia katakan Taurat dihapus. Neng nong datang Paulus. Apa kata Paulus? Janganlah kamu menyangka. Apa? Nah itu ucapan Yesus. Apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi yang benar. Dihapus. Aduh,
gantian lah. Bang Zuma ini capek sama Jadi gini. langsung closing statement aja nih dari Edis ya. Malah saya ini kalau gini nih nggak berkembang saya. Langsung closing statement aja Edis. Iya, capek. Ya, karena capek, udah sangat berbahaya dan memang sudah terpojok, tidak punya jawaban. Enggak, tiba-tiba closing statement aja. Langsung disuruh penutupan. Baiklah, tidak masalah ya. Tidak masalah karena memang sudah terpojok dan enggak udahlah jam framing udah Edis langsung closing statement. Loh memang iya. Di dalam Quran jelas sekali saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi. Saya tunjukkan itu dalilnya. Saya bisa tunjukin kalau matanya Alwan rabun, besok saya print yang gede-gede tulisannya dalam Al-Quran itu darah dilarang dikonsumsi. Ya, tapi sekarang begini, apakah Muhammad dan pengikut Muhammad peduli sama ayat Quran itu? Ya, ini pertanyaan loh. Apakah Muhammad peduli dengan firman Allah dan para pengikutnya peduli dengan firman Allah? Ternyata ada cerita bahwa pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad. Diminum. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad, kamu telah melanggar surat ini. Apa Muhammad ngomong gitu? Tidak. Yang Muhammad ngomong apa? Tahu nggak kamu Alwan yang Muhammad ngomong? Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Siapa Muhammad kok dia ngomong kalau gini bisa disentuh api neraka, dibilang gini. Coba Muhammad ngomong gitu, saya gini Alwan, pertanyaan saya gini, saya jadi ngomong gini. Muhammad ngomong gitu itu berdasarkan hawa nafsunya, apa dari wahyu, apa pendapat pribadi? Karena saya nggak lihat di situ ada kata-kata Allah berfirman kepadaku atau Jibril ngomong sama dia bahwa darah yang bercampur dengan darah dia itu disentuh api neraka. Saya nggak lihat begitu. Sementara waktu Muhammad ke Madinah dia ketemu dengan petani kurma. Gara-gara ikutin omongannya Muhammad, petani kurma gagal panen Alwan. Giliran gagal panen Muhammad ngomong itu hanya pendapat pribadiku. Saya cuma pesan begini sama kamu Alwan. Besok jangan-jangan besok di hari akhirat kamu ketemu sama Muhammad, ketemu sama akhirat. Jangan-jangan loh, karena kan belum ada hasilnya gitu loh. So, kalau petani kurma kan udah ada hasilnya. Ngikutin perkataan Muhammad langsung ketemu hasilnya, ternyata mereka malah gagal panen gara-gara ikutin perkataan Muhammad, kan ada hasilnya. Nah, orang yang minum darah Muhammad itu apa udah ada hasilnya? Dia udah di neraka atau belum? Kan belum. Nah besok Alwan, kalau kalian udah udah di neraka, kalian ngomong sama Muhammad, itu pendapat pribadi atau dari Allah? Kalian harus tanyain itu besok. Soalnya saya nggak ketemu di hadisnya itu pendapat pribadi atau dari Allah, gitu loh. Karena apa? Karena Muhammad sendiri yang ngomong Alwan, bukan saya. Kalau orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah atau ya satu aja ya, menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti, itu kamu sudah menyembah dia, itu kata Muhammad kepada Adi bin Hatim. Gitu loh. Pakailah standarnya Muhammad, jangan kau pakai karang-karang sendiri. Gitu loh. Jadi misalnya kalau Allah ngomong A, ulama ngomong B, kau turutin B, itu kau tuh udah nyembah ulama menurut Muhammad. Nah sekarang kau nyembah Muhammad enggak? Karena Allah bilang darah halal tapi darah haram tapi cukup. Terima kasih buat closing statementnya. Edi, silakan Ustadz Alwan. Ya, jadi memang saya sudah mual-mual ya, sampai mungkin muntah-muntah lah kalau boleh muntah-muntah dialog dengan Edi sini. Janjinya dialog dengan dua arah, tapi ya mungkin sebenarnya ya seperti ini saja materinya ya. Makanya orang pada banyak kecewa yang nonton ini. Kalau masalah Rasulullah itu di hadis tentang panen yang diulang lagi, diputar lagi. Di situ sangat jelas kalau dibacakan hadisnya itu. Kalau itu datang dariku, ya. Kalau itu datang dariku, jangan terima. Tapi kalau itu datang dari Allah, kamu terima. Makanya Nabi SAW itu berdoa. Ketika dalam perang beliau berdoa, minta hujan, beliau berdoa. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu adalah hamba dan Rasulnya. Clear, tidak ada masalah tentang itu. Nah sekarang lihat Paulus ini kan manusia hebat yang datang setelah Yesus. Dan ini pendapat Paulus loh. Ini pendapat Paulus. Dalam 2 Korintus 8 nomor 8, Paulus mengatakan,
Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Jadi bukan perintah siapa-siapa, lantas perintah siapa kalau bukan Paulus? Dalam 2 Korintus 11, Yesus mengatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ya, Paulus mengaku dia orang bodoh yang berkeyakinan, tetapi kalimat yang dia keluarkan dari lisannya adalah kalimatnya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya Paulus sampai sekarang ini? Edis tidak percaya Paulus, dia percaya. Dia percaya Yesus mati bangkit itu mati untuk menebus dosa. Ibu Uti percaya, ya, bahwa dosa waris itu ada. Ajaran siapa itu? Edis tidak disunat, tidak ikut Yesus. Jadi kalian ini ngikut siapa? Makanya kalau pakai kata taat, menyembah itu berarti apa, Edis? Oh, menyembah itu berarti mentaati. Kamu mentaati Paulus, kamu ikut Paulus. Bahkan mungkin kalau Paulus masuk ke lubang biawak, kau juga masuk ke lubang biawak. Itulah arti hakiki dari penyembahan. Menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan biarawan-biarawan mereka sebagai tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Paulus membuat sesuatu hal-hal baru, tidak dikenal oleh Yesus, ya. Kalian lebih memilih Paulus daripada Yesus. Itu kesimpulan terakhir saya. Mohon maaf kalau saya mual-mual hari ini ya, karena Paulus dia tidak bahas. Baik, terima kasih. Saya izin sholat dulu, host. Silakan lanjut. Buti mau menyampaikan pesannya itu. Oke, baik. Silakan Buti. Buti. Misalnya kalau saya ngomong langsung dihentikan diskusi. Oke, karena sudah tidak ada pembahasan lagi, Edis tidak menyentuh di mana yang dimaksud tadi, jadi saya pikir diselesaikan aja ya. Oke, bye-bye. Ustaz Alwan? Iya, carikanlah Pak Bom itu untuk Gurunda Zuma, jangan yang kayak Edis. Iya, orang ini kan susah gitu loh. Ibu Uti, monitor Bu Uti. Nggak ada juga. Karena engkau telah membuat kerusakan di muka bumi, maka datanglah murka Tuhan. Puh, ke sana. Go ahead. Ganti. Mana Bang Zuma? Istirahat mungkin. Bang Zuma, monitor. Oke, sahabat-sahabat, makasih adik-adik sekalian. Ya, jadi kita lihat bagaimana timpangnya ya, tema yang kita bahas terkait dua arah, tapi bahasannya cuma searah. Tadi dia katakan menuhankan rahib-rahib. Kenapa? Karena rahib-rahib ini kemudian didudukkan sebagai orang yang ditaati ketimbang perintah Tuhan yang datang kepada apa yang kemudian rahib ajarkan. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu ditaatin untuk ibadah menyembah hanya kepada Allah. Itu yang membedakan. Nah, yang terjadi adalah ketika dikatakan menyembah rahib-rahib mereka, yang dikatakan menyembah di sini kan mentaati rahib. Nah, ini mereka mentaati Paulus. Seperti Adinda Alwan tadi sempat saya dengarkan mengatakan bahwasanya Paulus ini mengajarkan suatu ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, lalu kemudian diaminkan, dilaksanakan, dipraktekkan. Itulah bukti bahwasanya memang mereka ini ya menuhankan Paulus ini. Apalagi Paulus, sekali lagi saya katakan, di dalam original teks kitab mereka di situ dikatakan ginomai mimetes katos kago Kristus. Kamu harus meneladani aku sebagaimana aku ini juga Kristus. Tapi terjemahannya itu diplesetkan. Diplesetkan terjemahannya. Kamu harus meneladani aku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus. Padahal tidak begitu original teksnya. Kamu harus menjadikan aku sebagai teladanmu karena aku juga adalah Kristus. Itu original teksnya. Seperti itu bunyinya. Sehingga apa yang terjadi? Ya betul. Paulus itu dipuji. Paulus itu meskipun mereka menyembunyikan Paulus,
Tetapi mereka mempraktekkan menyembah kepada Paulus, dalam arti kata definisi yang dibangun oleh Edis. Menyembah adalah mentaati. Yesus mengatakan, tadi contoh yang saya katakan di dalam Lukas 16 ayat 17, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus datang kemudian belakangan mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Kristen taat kepada siapa? Taat kepada Paulus, maka mereka tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Berarti mereka sama seperti yang dituduhkan oleh Edis, dialah yang menjadikan Paulus itu sebagai Tuhan. Apalagi memang Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus ngaku bapak di dalam pengajaran teman-teman Kristen dalam kitabnya. 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Sementara Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, sedangkan Paulus mengaku akulah yang menjadi Yesus, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Apalagi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, genemoi mimetes katos kago Kristus. Kamu harus meladani aku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Saya juga Kristus, kago Kristus. Tidak dikatakan karena aku meneladani Kristus. Itu tidak ada. Boleh Anda yang Kristen ini buka original teksnya atau carikan saya kodeks tertua dari kitab saudara yang mengatakan bahwasanya 1 Korintus 11 nomor 1 itu Paulus diteladani sebagaimana Paulus meneladani Yesus. Ya, tunjukkan kepada saya kalau ada kodeks tertua yang mengatakan seperti apa yang Anda lihat di dalam kitab Anda sekarang, saya berhenti menjadi apologet. Yang ada di dalam kitab saudara, kalian harus jadikan aku sebagai teladan, sebagaimana saya juga adalah Kristus. Saya juga Kristus. Kago Kristus. Tidak dikatakan sebagaimana saya meneladani Kristus. Kenapa tidak seperti itu? Karena memang Paulus itu tidak meneladani Yesus. Apa yang diteladani oleh Paulus dari Yesus? Apa? Yesus taat kepada hukum Taurat. Paulus tidak. Apalagi Yesus mengajarkan untuk ibadah kepada Allah, kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Paulus tidak. Nggak ada itu. Nggak ada yang diteladani oleh Paulus dari Yesus. Ya. Bahkan Paulus itu membantah semua ajaran Yesus. Semuanya. Konsep ketuhanan dibantah, konsep firman dibantah, konsep kerasulan dibantah, konsep agama Yesus dibantah. Semua ajaran Yesus dibantah oleh Paulus. Nah, Kristen ini adalah sebuah kumpulan manusia-manusia yang mendudukkan perkara keimanannya, item-item ketuhanan, kitab suci, kerasulan, nabi, itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Tetapi mereka membawa-bawa nama Yesus. Karena memang itu sudah dinubuatkan. Mereka akan membawa namaku. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Bermujizat dengan namaku. Bernubuat demi namaku. Dia akan mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Itu sudah ada nubuatannya. Jangan kau percaya. Oke, itu jelas. Makanya Edis itu tidak mau membahas tentang Paulus. Kenapa? Karena satu pertanyaan saja membuat dia bisa mencret sagu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena kita juga ada kegiatan ini. Saya ada kegiatan. Dinda Alwan mungkin tidak ikut ya sebentar ya. Iya Kanda, istirahat dulu ini. Oke, baik. Sama minta waktu baik, sedikit untuk Bang Zuma boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rezeki berkah dan berkah semuanya ya. Gini, kenalkan aku Aptana, itu pengurus dari IB Islam Bersatu. Kebetulan kita juga sering minjam grup minjam Zoom-nya M3 ya.
Nah, kita sering berkumpul di sana. Nah, kami dari grup IB ini pengen istilahnya itu dapat pencerahan-pencerahan juga dari gurunda-gurunda semuanya gitu kan. Kebetulan kami dari grup IB Islam Bersatu itu mau ini Bang, mau mengadakan setiap seminggunya itu ada yang memberikan kami pencerahan dari gurunda-gurunda gitu loh. Jadi kami akan mengundang salah satu, mungkin bisa Ustadz Alwan, Bang Zuma, atau Bang siapa, pokoknya Bang Sugi atau Kores segala macem gitu Bang Zuma, biar menghidupkan kembali Zoom-nya M3 dan juga biar meningkatkan apologet juga yang masih di bawah gitu.